berarti penyembahan itu kepada siapa? Yang ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhankah atau kepada Allahkah? Kalau sesembahan, penyembahan otomatis kepada Allah. Sesembahan kepada Allah. Allah yang mengutus Yesus, begitu, Tuhan. Bukan, kan Allah itu kan merujuk kepada substansi. Allah yang mana, Ded? Allah yang mana, Dem? Dalam Kristen Allah itu adalah substansi, bro. Ya, Allah yang mana nih? Yang mana? Allah yang mana? Allah kan Allah yang Esa mempunyai firman dan roh. Jadi bukan pribadinya yang disembah, tapi substansinya yang satu hakikat itu. Nah, boleh nggak orang berdoa itu dalam nama Allah, nggak nyebut Yesus? Oh, nggak bisa dong, kan kita kan punya keimanan sendiri-sendiri. Jadi kita berdoa kepada Allah lewat Yesus sebagai perantara. Yesus sebagai perantara aja gitu. Silakan Gus Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang di Bennett maksudnya. Di Bennett. Ya, jadi demikian pula. Oh, ya udah biasa itu, Gus. Biasa ya. Ya. Demikian pula Bang Demian. Jadi gini, saya cuma mau menyumbangkan satu perspektif tentang kalimat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata. Jadi kata Allah itu saya secara pribadi mengusulkan agar tidak dipakai di dalam LAI karena banyak menimbulkan perdebatan. Jadi begini, kalimat Allah itu dalam perspektif keislaman ada dua pendapat besar. Pendapat besar yang pertama bahwa kalimat Allah itu kalimat serta-merta. Itu saja, tidak ada asal usulnya. Disebut dengan mutarjal atau jamid. Banyak hadisnya bahwa ketika Baginda Adam itu diampuni dosanya ketika melihat ke arsy, di sana ada termaktub tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di sanalah asal mulanya kalam atau kalimat Allah. Quran jelas la ilaha illa ana fa'buduni, gitu kan. Jadi banyak itu pendapat besar. Pendapat besar yang kedua mengatakan bahwa kalimat Allah itu ada asal usulnya, yaitu ini menurut siapa? Antara lain menurut Imam Sibaweh ya, dan para ahlul qura'ah, ahlul lughah, ahli lughah, ahli bahasa. Nah, bahwa kalimat Allah itu berasal dari kalimat al-ilahu. Hamzahnya alif, lam, hamzah ya, hamzah di kasroh, lam, ha. Jadi hamzah di kasroh itu dihilangkan, kan begitu Gus Indra Mose. Jadi dihilangkan hamzah kasrohnya sehingga lam ketemu lam itu menjadi idgham atau menjadi ditasydid, sehingga membacanya secara kaidah ini ya, kaidah bahasa, membacanya harus tebal karena idgham, karena tasydid. Iya, jadi membacanya Allah begitu. Gak boleh dibaca Allah. Itu secara kaidah bahasa loh. Bukan tidak berdasarkan prinsip agama tertentu, kaidah bahasa. Nah, sehingga kalau menuruti asal usul kaidah bahasa ini tidak benar kan Allah apa itu secara kaidah. Oleh karena itu, jadi agar tidak menimbulkan banyak perdebatan, mohon Abang Demian mengusulkan melalui jalur-jalur yang panjenengan bisa kepada LAI untuk bagaimana mungkin bisa tidak mencantumkan kalimat Allah dalam LAI, begitu loh, sehingga kita enak dalam berdialog, berdiskusi ini. Jadi gini Gus ya, seakan-akan maknanya itu seperti pengabaian gitu, Allah gitu kan, bisa kita kalau bilang Allah ya itu ya kan Allah. Banyak sementara dalam penyebutan ya, jadi dia harus ditasdid ya, lamnya itu Allah
Allah, ya, idgham namanya. Ya begitu Bang Dimian, nanti kalau saya berbicara tentang ayat-ayat Bible kan sudah banyak yang ahli di sini. Saya dari perspektif yang samping begitu. Abang Demian, lama nggak berjumpa. Pak Romli, saya udah pernah baca penjelasan yang tadi Pak Romli jelaskan. Jadi kan ada dua kelompok besar yang dari Islam yang menafsirkan tentang kata Allah ini. Yang satunya menafsirkan itu kan dari al-ilah pada asalnya. Tapi kalau yang satunya itu kan mereka mengatakan bahwa Allah ini namanya nggak ada akar katanya, kemudian nggak ada. Memang sudah seperti itu kan, karena bagi mereka itu Allah itu kan proper name. Iya, Allah itu kan proper name bagi mereka, nama diri, sehingga tidak mungkin ada asal usulnya seperti al-ilah. Sehingga orang-orang yang dari kelompok ini menolak pemahaman dari para ulama yang mengatakan Allah ini singkatan dari al-ilah yang kemudian menjadi Allah kan. Nah itu ditolak itu Pak. Nah kalau sebagai Kristen tadi kan makanya aku bilang kan, dalam Kristen kami memahami Allah itu adalah ilah, al-ilah gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai pemahaman dari ulama yang mengatakan Allah itu tidak ada akar katanya, asal usulnya, kan sama aja seperti ada beberapa tafsiran Muslim dari beberapa ulama yang kemudian menjelaskan Allah itu berasal dari al-ilah. Kalau misalkan berasal dari al-ilah, maka apakah itu proper name? Itu kan dipertanyakan. Nggak mungkin dong. Al-ilah itu proper name. Jadi makanya kelompok Islam yang mengatakan tidak ada asal usulnya itu, akar kata itu, menolak keras orang-orang yang berpaham bahwa Allah itu singkatan dari al-ilah, itu ditolak loh, karena itu bertentangan gitu Bang. Juga Pak Romli. Iya. Jadi begini, tadi saya kan mengatakan ada dua pendapat besar, tapi dua pendapat besar itu tidak saling menafikan, tidak saling menolak, justru saling mengakui. Ya, jadi begini, kalau berbicara masalah Allah ya, berdasarkan hadis doa baginda Nabi, hadis Asmaul Husna ya kan, juga tentang kalau dari teman-teman Syiah itu punya doa namanya Hizib apa lupa saya, Jaushan Kabir. Jadi begini, dari berbagai hadis itu, zat itu punya nama 99. Dari hadis Jaushan Kabir ya, punya nama 1001. Dari doa baginda Nabi Muhammad SAW, zat itu punya nama tidak terbatas. Karena salah satunya begini doa baginda Nabi, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tsarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, oleh At-Tirmidzi, oleh Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkarun Nawawi halaman 94. Ini Gus Indra Mosyeh lebih paham tentang ini. Jadi begini, dari berbagai keterangan itu sebetulnya zat itu punya nama tidak terbatas. Buktinya seperti semua namamu yang engkau peruntukkan untuk engkau sendiri. Itu Nabi yang berdoa. Tidak tahu sudah tidak terbatas. Atau dengan semua namamu yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Memang kitab di sana pakai apa? Khitab kitab bukan kutub. Tetapi Ibnu Hibban bahwa kitabnya Tuhan itu, kitabnya Allah itu 104 kitab suci dan lembaran suci. Disebut apa saja. Yang penting tauhid begitu loh. Al-Ikhlas itu pedomannya. Jadi dengan semua asma zat yang tidak terbatas itu menyebut satu ismul a'zam, yaitu ismu zat, nama dari zat yaitu Allah ya, itu sudah cukup. Jadi ketika dia disebut apa Yahweh, Yahweh macam-macam, asalkan tauhid ya, itu sebagai pengetahuan saja berdasarkan hadis itu. Tetapi kita menyebut dengan Allah itu sudah cukup. Begitu, ini silakan dibaca dalam kitab apa Fawaidul
apa itu lupa saya halamannya. Nanti kalau sampean tanya kitab-kitabnya bisa saya foto. Begitu apa? Jadi kita tidak terpaku pada itu gelar, itu nama. Enggak berlaku di kita itu. Yang berlaku di kita itu zat itu punya nama, punya sifat, punya perbuatan. Nah, kalau kita melihat dari namanya ya itu saja. 99 ada 1001, ada tidak terbatas. Tetapi menyebut itu semua cukup dengan menyebut Ismul A'zam Allahu. Begitu. Jadi isim atau ismu dzat Allah itu apa namanya? Unik. Misalnya kita buang alifnya, kita buang menjadi lillah. Lillahi, ya kan? Bukan lillahu begitu loh. Itu sudah karena Allah gitu loh. Lamnya dibuang menjadi lahu, dia, ya, kepada dia gitu. Lamnya dibuang menjadi hu, menjadi wiritan tarekat-tarekat tertentu. Hu begitu. Asyik ini kalau berbicara tentang isim Allahu. Jadi makanya saya mengusulkan karena ismu dzat ini sangat anik, sangat asyik, maka untuk tidak menghindarkan perdebatan yang berkepanjangan, mohon panjenengan dengan jalur yang ada, Bangku Demian mengusulkan dicabut saja kata-kata Allah itu dalam LAI. Toh kan bisa, masih bisa kan perubahan-perubahan seperti itu. Demikian mungkin Abang Demian yang saya hormati, juga abang-abang yang lain, Indra Moshe, terus host juga Josis Sebastian, juga siapa ini, pemburu kebenaran, yang lain-lain. Terima kasih. Ya, Pak Romli. Kalau saya sih jujur aja, saya kurang setuju. Karena gini Pak Romli. Iya. Saya kurang setuju karena gini, saya punya alasannya. Kalau Pak Romli baca sejarah atau buka aja Google prasasti yang namanya Ummul Jimal kedua. Jadi prasasti Ummul Jimal kedua itu sudah ada di abad ke-5 itu di gereja Koptik, yang dimana dalam prasasti sudah dituliskan kata Allah, alif lam lam ha, dan dipakai oleh gereja di Syria gitu loh. Jadi kalau misalkan Pak Romli mengatakan Allah itu milik Islam loh, orang Kristen di Syria itu kan mereka sudah lebih dulu, bahkan ada bukti-bukti arkeolognya yang menggunakan kata Allah itu sebelum Allah itu sebelum adanya Islam Pak. Jadi makanya tadi ku bilang kan, bahkan dalam Islam sendiri kalau Pak Romli mengatakan itu tidak saling menyalahkan gimana, penjelasannya itu saling bertentangan Pak. Yang satunya mengatakan tidak ada akar katanya, asal usulnya. Jadi itu langsung Tuhan menyatakan namanya tanpa ada istilahnya penjelasan akar katanya dari al-ilah dan sebagainya. Nah itu kelompok yang satunya yang berpegang bahwa Allah itu proper name. Tapi ada kelompok ulama juga Pak Romli yang kemudian bernarasi berbeda dengan orang-orang yang menyatakan Allah itu proper name. Yaitu mereka menjelaskan sesuai dengan sastra bahasa Arab. Allah itu singkatan dari al-ilah Pak Romli. Jadi penjelasan tentangan. Bahkan saya kasih tahu ya Pak Romli ya. Saya udah lupa namanya ini, tapi beliau juga belajar sastra bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Aramaik. Saya udah lupa namanya kan. Tapi intinya beliau menjelaskan gini loh. Beliau pun tidak sepakat dengan penjelasan ulama yang mengatakan Allah itu singkatan dari al-ilah, karena al-ilah itu sesembahan Pak. Kalau nama Tuhan itu singkatan dari itu, maka sudah bisa dikatakan sih bukan proper name lagi gitu loh. Dulu, Beb. Biasanya salib. Jadi pasti ditolak minta-minta Pak. Pasti ditolak. Ya, benar. Habib dulu, makan dulu Beb. Begini Bang Demian, jadi begini biar tidak terlalu. Jadi kalau panjenengan menarasikan ada pertentangan ulama ini dengan ulama ini, ya sebutkan saja buku apa, ulama siapa. Saya punya banyak kitab, nggak pernah ada ya. Jadi yang berpahamkan bahwa isim Allah itu adalah mutarjal jamid atau apa adanya, ya, dengan yang mengatakan bahwa itu ada asal usul katanya berdasarkan kaidah bahasa, itu tidak pernah bertentangan.
ngarang jenengan itu. Oh, bertentangan, mana orangnya, siapa? Itu yang pertama. Yang kedua begini. Makanya ketika ada mahtutot ya. Mahtutot itu apa namanya? Lempengan-lempengan atau apa prasasti-prasasti. Di zaman berapapun itu sudah tidak bisa mengalahkan hadis yang mengatakan bahwa ketika Adam itu loh, ketika Adam diampuni dosanya, melihat ke langit, melihat ke arsy ya, bukan langit, mohon maaf menijik, termaktub, kan dialog itu, ya Allah kenapa engkau mengampuniku dengan apa menyebut apa nama Muhammad, kan begitu, hadisnya panjang itu. Lalu Allah berdialog, loh mengapa engkau tahu bahwa ada nama Muhammad padahal dia belum dilahirkan? Jadi bukan berarti Adam lebih tahu, nggak bisa begitu. Dialog semacam ini sudah biasa dalam kaidah-kaidah bahasa Semitik gitu loh. Jadi artinya ya itu, ketika saya mendongakkan kepalaku ke arsy, di sana termaktub tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga saya paham bahwa engkau tidak akan menyandingkan asmamu dengan asma seseorang yang tidak mungkin paling engkau cintai. Benar Adam, ya. Dialah satu-satunya makhluk yang paling saya cintai. Laula Muhammadun ma khalaqtuka, atau laula Muhammadun ma khalaqtul aflaka, semacamnya. Jadi dari konsep itu ada mahtutot, ada lempengan, ada apa macam-macam, itu sudah dikonfirmasi oleh hadis itu zaman Adam loh. Nah, itu dari sisi yang mutarjal jamid, yang Allah itu tidak ada asal usul katanya gitu loh. Ketika berbicara di sisi sebelah, al-ilahu menjadi asal dari isim atau kalimat Allah, ya berbeda lagi gitu loh pendapatnya. Tentang sekarang al-ilahu dengan ar-rabbuh, itu pengertian lain. Jadi kita bedakan ketika berbicara masalah kaidah asal usul kata dalam satu bahasa dengan definisi dari perkata itu. Al-ilahu, ar-rabbu itu apa maknanya, konteksnya apa, itu persoalan lain, jangan dikaburkan. Oh itu al-ilahu itu kan sesembahan. Mengapa sesembahan menjadi apa pembentuk kata Allah? Itu persoalan lain. Jadi ketika kita berbicara al-ilahu dan ar-rabbu itu dalam konteks apa penyembahan, maksudnya al-ilahu itu senada dengan al-ma'luhu, satu-satunya yang berhak disembah. Yaitu apa? Maknanya tauhid. Kalau ar-rabbuh yaitu zat yang menciptakan semuanya dan mengatur semuanya. Nah, gitu loh. Jadi nanti jangan dikejar lagi. Rabbun itu dipakai untuk manusia gitu. Itu konteksnya tertentu. Ya seperti tadi Lot itu katanya dipakai untuk manusia, konteksnya tertentu, tidak secara umum. Jadi Rabbun dan ilahun kalau secara umum yaitu tertuju kepada zat yang tauhid yang berhak disembah saja. Begitu Abang Demian. Saya ini mau barengi Habib kecil, mau makan dulu Bang Demian, dilanjut yang lain. Ya, jadi gini ya, saya tambahkan sedikit boleh? Hostnya nambahkan sedikit boleh? Ya Gus, jangan lanjutkan, saya mau makan kecil dengan Habib kecil ini. Lanjutkan deh, dengar tuh Pak Romli yang suruh. Oke, sebentar. Gini ya. Tambahkan sedikit ya, sebentar. Jadi gini Dem, lafaz Allah itu kan dibangun atas 4 huruf ya, alif, lam, ha, ya seperti itu ya. Apabila kita menghapus huruf alif di awal lafaz itu bacaannya menjadi lillah. Seperti contoh di surah di Al-Quran itu di surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lalu apabila kita hilangkan hurufnya lagi, huruf lamnya, maka bacaannya menjadi lahu ya Dem ya. Itu ada tertuang di surah Al-Baqarah ayat 255 yang biasa disebut surah ayat kursi ya kalau nggak salah. Nah yang berbunyi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Seperti itu Dem. Apabila kita hilangkan hurufnya lagi Dem, huruf lamnya, hurufnya lagi maka tinggallah huruf ha atau hu, kemudian
baca itu di surah Al-Baqarah kalau nggak saya ingat ya 163. Tolong dicatat deh, Dem. Nah, jadi bacanya la ilaha illahu. Nah, itu juga merujuk kepada Allah, Dem. Nah, apabila lagi di huruf dihilangkan lagi hurufnya, Dem, ha atau hu, maka hilanglah huruf bacaannya, Dem. Nah, seperti di contohnya tuh di surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu, Dem. Saking ajaibnya, Dem, nama Allah ini apabila kita hilangkan hurufnya satu persatu tetap saja lafadznya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Bang Abu, Bang Pemburu Kebenaran, Bang Pancing-Pancing. Assalamualaikum, selamat bergabung, Bang Pancing-Pancing. Tambahkan, gitu, silakan. Mungkin ada yang kurang. Jadi jangankan dihilangkan, Bang Dimian. Macam la ilaha illallah, nggak bisa dia pendek lah. Kalau la dia panjang, la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kalau dia la pendek, la ilaha illallah, berarti ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau mau dibilang dihilangkan atau jadi nggak bisa harus disalah-salah baca itu kalau di dalam ayat Al-Quran. Jadi ada yang panjang la, jadi la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, bukan. Kalau la ilaha illallah berarti ada Tuhan selain Allah, tapi dia mesti panjang, Bang. La ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan selain Allah, gitu loh, Bang. Jadi jangankan menghilangkan, Bang. Abang salah baca saja, salah artinya. Gitu loh. Nah, iya, ada lam nahi sama lam taukid. Ya. Jadi aku tambahkan sedikit lagi, maaf ya guru-guru semua ya. Walau bagaimanapun, Dem, kita itu tidak akan menemukan lafaz al-ilah dalam Al-Qur'an, melainkan lafaz Allah yang di dalam Al-Quran seperti itu, Dem. Ya, jadi lafaz Allah itu tidak bisa dijamakkan atau dipluralkan seperti lafaz ilah itu sendiri, Dem. Demikian. Silakan kalau ada yang kurang dari kalimat saya tolong ditambahkan. Guru-guru saya, Bang Abu, Bang Pemburu, Bang Pancing-Pancing, Ustadz Romli, monggo. Atau Demian, ada sanggan atau bagaimana, Dem? Silakan. Oh ya, buat guru-guru saya kalau ada salah, ada yang salah dalam penyampaian saya mohon diluruskan ya. Iya, gini kawan-kawan ya, kalau kata ilah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Quran menerjemahkan kata ilah itu Tuhan. Jadi gini loh, saya jelasin dulu tentang kata alif lam lam ha. Nah, sejak abad ke-5, Ummul Jimal ke-2 itu sudah ada kata Allah yang dipakai di gereja di Timur Tengah. Bahkan sebelum adanya Islam. Jadi Islam itu kan dia muncul tahun 600 lebih. Artinya abad ke-7 Islam itu baru muncul. Sedangkan orang Kristen itu sudah gunakan kata alif lam lam ha duluan. Jadi masa orang yang duluan menggunakan kata itu disuruh menghapus gitu loh, menghapus dari kitabnya. Sedangkan orang yang baru memakainya 100 tahun lebih kemudian itu yang harus berhak menggunakannya. Menurut saya itu ya tidak adil gitu loh. Jadi orang Kristen duluan malah nggak dibilang itu milik Islam, padahal orang Kristen udah duluan pakai kata alif lam lam ha itu. Nah terus yang kedua gini loh, untuk Pak Romli, mungkin Pak Romli tidak pernah melihat antara kaum yang mengatakan Allah itu tidak ada asal usulnya dan kaum yang mengatakan Allah itu ada asal usulnya, itu saling berdebat itu loh. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa tidak ada pertentangan, dari penjelasannya yang bertentangan loh. Yang satunya bilang tidak ada asal usul, yang satunya bilang ada asal usul, itu bertentangan nggak? Bertentangan. Jadi kalau tidak bertentangan itu contohnya kayak gini loh. Yang satunya mengatakan, ulama mengatakan yang ini, Allah itu tidak ada asal usulnya, akar katanya nggak ada. Kemudian yang satu pun mengakui, nah itu baru tidak ada pertentangan. Tapi kalau yang satunya bilang nggak ada asal usul katanya, akar katanya, kemudian yang satunya bilang ada asal usul katanya, yaitu al-ilah, ini kan bertentangan namanya. Penjelasannya bertentangan itu loh. Jadi kebanyakan Islam itu saya kasih tahu ya, mereka itu lebih mengikuti yang namanya penjelasan ulama bahwa Allah itu bukan al-ilah. Bukan. Tidak ada asal usul katanya. Itu kebanyakan Muslim. Karena bagi mereka Allah itu adalah nama Tuhan. Kalau kalian kemudian standar ganda dan mengikuti dua-duanya, ini bertentangan.
kalian mengikuti dua penjelasan yang bertentangan. Jadi ketika orang-orang yang mengimani bahwa Allah itu adalah singkatan dari Al-Ilah, nah ini harus dipertanyakan. Sedangkan ilah saja diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Artinya ilah ini ya sesembahan, bukan proper name. Kalau bukan proper name, kemudian di proper name kan, itu udah nggak masuk logika lagi. Jadi untuk Pak Romli kayaknya harus lebih membaca literasi Islam nih. Mungkin seperti itu. Nah, jadi gini Dem ya. Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahkan sedikit ya, maaf ya. Jadi gini Den. Jadi alasannya gini Dem. Jika lafaz Allah itu berasal dari kata al-ilah, seharusnya penyebutannya itu adalah Allah, bukan Allah Dem. Ngerti ya Dem? Jadi menurut pendapat itu maka nama Allah itu merupakan nama khusus yang diberikan dari Sang Pencipta yang tidak dibentuk dari asal kata apapun. Sampai di sini mengerti Dem? Oke, mungkin yang lain boleh tambahkan kalimat tadi saya barusan. Oke, Bang Dedi. Bang Abu, saya mau menambahkan. Kebenaran Bang Pancing-pancing, silakan. Bang Demian, silakan. Sebelumnya saya mau tanya dulu, nama Bapak di Demian itu siapa? Karena kalau kita tahu putra itu Yesus. Nah, Bapak itu siapa Bang Demian? Bang Demian. Nama itu dia tidak melekat pada pribadi. Kalau dalam iman kami, nama itu dia tidak melekat pada pribadi. Tapi dia melekat pada substansi. Jadi yang bernama itu adalah dari substansi Tuhan, bukan dari pribadi. Jadi kalau kau tanya ke saya, nama Bapak itu siapa? Bapak itu pribadi gitu loh. Pribadi itu nggak punya nama. Yang punya nama itu adalah substansi. Jadi 3 pribadi itu mempunyai satu nama yang sama. Satu nama yaitu YHWH. Kan dalam pemahaman Kristen Allah itu kan dia punya firman dan dia punya roh. Jadi Allah yang Esa itu bernama YHWH. Jadi bukan pada pribadinya, tapi pada substansinya. Karena bahkan kalau kita lihat dalam pemahaman Yahudi sendiri, Tuhan itu tidak berpribadi. Jadi kata pribadi dalam Trinitas pun sebenarnya bukan definisinya sama seperti Ilahi. Jadi Tuhan itu yang pertama tidak berpribadi. Nah, kata pribadi di dalam LAI itu artinya hak milik, bro. Jadi nama itu dia melekat pada substansi, bahwa Tuhan itu namanya eksis. Makanya kalau kita belajar sastra bahasa Ibrani, nama Tuhan YHWH itu berasal dari kata hayah. Hayah itu artinya become itu artinya eksis atau ada. Jadi karena Tuhan itu eksis, Tuhan itu ada, makanya dia menyampaikan namanya adalah YHWH. Bacanya nggak bisa saya sebutkan karena itu dilarang. Paham ya? Apakah itu Yod Hevave? Of course, betul. Oke, begini Bang Demian. Ini di TikTok saya perhatikan orang-orang Yahudi sudah banyak, bukan Yahudi yang dari sana ya. Yahudi di Indonesia ini banyak dan mereka sudah menampilkan diri dan mereka sebetulnya bertentangan juga konsep Bapak itu ya di Anda. Karena kemarin ada VT saya perhatikan bahwa Rabi Yahudi ya yang di Indonesia bahwa nama ini tuh Elohim buat mereka, Elohim Adonai. Nah, konsepnya itu satu-satunya ekat. Dia tidak ekat sama seperti kita umat Islam gitu. Nah, sementara di kekristenan itu tadi Demian berkata bahwa Kristen itu sudah menggunakan kata Allah dari sebelumnya, tapi menggunakannya itu tidak sesuai dengan yang selalu dibilang bahwa kekristenan itu menyembah Tuhannya orang Israel gitu. Sementara Yahudi sendiri konsep Echad itu Adonai itu tidak seperti di kekristenan. Di kekristenan itu menjadi 3 hakikatnya satu gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Bagaimana Anda bisa berbeda konsep ketuhanannya dengan yang 2 ini, yang agama samawi ini gitu. Dan sementara Anda selalu mengatakan ya teman-teman di ruang diskusi ini menyembah Tuhan Israel seperti Yahudi, tapi kok konsepnya berbeda gitu. Itu aja yang ingin saya tambahkan.
silahkan, karena Yahudi yang ada di Indonesia, yang banyak di TikTok sekarang itu berbeda sekali. Sementara Anda mengklaim bahwa yang disembah itu Tuhan Israel itu YHWH, Yod-Heh-Vav itu gitu. Begitu Bang Demian. Iya, begini bro. Jadi kalau di dalam Yahudi itu saya kasih tahu ya, biar kalian itu nggak ditipu-tipu sama Yahudi yang tidak pernah belajar tentang Yahudi. Kalian bisa buka, saya kasih kisi-kisi buat kalian biar kalian belajar tentang Yahudi. Kalian buka Sefaria, terus buka yang namanya Mishnah Torah. Kalau nggak tahu Mishnah Torah, kalian buka aja Sefaria, buka Tanakh. Kemudian mari keluaran bukan keluaran ya, tapi apa ya? Tunggu, biar jelas. Kemute itu Demian itu. Kemute ya? Sorry. Jadi kalian buka saja Ulangan 6 ayat 4. Kemudian buka Mishnah Torah. Kalian buka yang namanya Mishnah Torah. Nah, di situ Rabi besar Yahudi yang muncul pada abad 12, namanya itu Rambam. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu kesatuan. Jadi Tuhan itu pribadi dari Hasem itu kesatuan. Kalian kalau gak percaya, saya udah kasih cara-caranya, silakan saja kalian buka. Ini langsung dari Yahudi loh ya, bukan dari Kristen, itu dari Rabi besar Yahudi. Si Billy itu dia tahu siapa Rambam. Rambam itu direspek sama orang-orang Yahudi karena dia yang menyusun adat istiadat orang Yahudi di abad 12. Jadi dia mengatakan gini loh, pribadi dari Hasem itu kesatuan, bukan satu, bukan tauhid. Yang tauhid itu bro, menurut Yahudi dalam penjelasan Esra itu adalah nama. YHWH itu nama, bukan pribadi kawan-kawan. Jadi Sema Yisrael YHWH Eloheinu, YHWH Echad. Jadi di situ kan YHWH Echad. Namanya itu satu, nama YHWH itu cuma satu. Kalau namanya satu nggak mungkin dia berubah menjadi Allah, Krishna, Wisnu, atau Brahma. Jadi namanya nggak mungkin berubah karena namanya itu Echad. YHWH itu berasal dari kata haya, yang artinya exist, become, atau ada. Jadi kalau Allah kan nggak ada katanya. Allah kan kita nggak bisa pahami definisi katanya, proper name-nya definisi katanya apa. Tapi kalau YHWH itu ada definisi katanya, ada berasal dari kata haya, exist, ada. Jadi namanya itu satu. Dalam Torah tidak pernah mengatakan Elohim itu satu, nggak pernah. Elohim itu jamak dalam sastra bahasa Ibrani kawan-kawan. Makanya Rambam itu, Rabi besar Yahudi, saya kasih tahu sama kalian ya. Dalam Ulangan ayat 4 penjelasannya dalam Mishnah Torah dia mengatakan apa? Untuk mengetahui kesatuan dari Hasem. Ini dari Yahudi loh. Jadi kalau kalian mau belajar tentang Yahudi, saya kasih tahu. Jangan kalian belajar dari Yahudi TikTok. Jangan. Belajar langsung dari Yahudi. Dari situsnya. Biar kalian pintar kawan-kawan. Ya, jadi konsep ketuhanan antara Kristen dan Yahudi sebenarnya nggak ada bedanya. Orang Yahudi bahkan percaya bahwa firman itu adalah Hasem. Kalian bisa buka dalam tafsiran dari Onkelos, Kejadian 3 ayat 8. Buka saja tafsiran Onkelos. Dia mengganti kata Hasem dengan kata Memra. Jadi Yahudi saja mengakui bahwa Hasem itu adalah firman atau Memra. Karena kenapa? Karena dalam Mazmur Daud, Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan. Jadi firman itu kenapa dikatakan sebagai Hasem, diakui orang Yahudi sebagai Hasem? Karena firman itu adalah jadi orang Yahudi itu mengakui bahwa roh Allah itu adalah Hasem, firman Allah itu adalah Hasem. Artinya tidak ada perbedaannya dengan Kristen gitu loh. Orang Kristen percaya Allah itu Esa dalam keesaannya, dia punya ruach dan dia punya dafar atau firman. Orang Yahudi percaya itu juga kawan-kawan. Rambam mengakui Tuhan itu kesatuan. Yang berbeda itu adalah Islam. Karena Islam tidak pernah mengakui bahwa Hasem itu kesatuan. Namanya itu satu, yaitu Yahweh, nggak pernah gitu loh. Jadi yang berbeda Islam bukan Yahudi. Terlalu panjang nih. Imen, tadi kan kamu bilang itu di mana Nabi Ibrahim. Iya kan? Saya nggak bilang Ibrahim. Yang tadi sebelumnya. Oh, gitu.
yang tadi sebelumnya jauh di bawah tadi itu kamu bilang yang mana tuh? Apa tadi yang kamu bilang tuh? Apa? Lupa saya tadi. Islam itu bagaimana tadi yang kamu jelaskan tadi? Ini saya kembalian di bawah gini loh. Di dalam kalau kamu bilang tentang Islam yang memakai nama Allah itu, kamu bilang Kristen duluan. Sekarang gini, kalau kita kembali ke dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 13, ketika Tuhannya berfirman kepada tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Jadi ada dalilnya ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 31, terus kita lanjut di Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Jadi kalau di sini dalam kalau dalam Kristen mungkin Abraham, kalau dalam Islam itu Ibrahim. Gini loh. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132 merujuk kepada Yesus yang diyakini itu teman Kristen Tuhan Yesus atau dalam Muslim Nabi Isa. Jauh sebelumnya Nabi Ibrahim jauh sekali ya, jauh. Di sini Quran surat Al-Baqarah ayat 132, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Oke, jadi kita kalau kau bilang tidak ada dalil, itu ada dalilnya. Nah sekarang saya mau bertanya nih, di dalam Yohanes 11:41 ayat 41-42, saya mau tanya nih. Ini masih dalam tentang konsep ketuhanan. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, ya kan? Di sini poinnya satu yang saya ambil dulu sebelum kita lanjut ke bawah. Di sini berarti berdoa ya kan? Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, ya kan? Kita lanjut. Ini kita ambil yang di atas itu, kalau ini itu dalam posisi berdoa yaitu. Demikian ini saya tanya ya. Terus, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Di sini konteksnya engkau telah mendengarkan ya. Sekarang karena di sini konteks saya bertanya ya, mungkin karena dia ciptaan atau utusan, dan banyak di dalam Yohanes itu mengatakan dia hanyalah utusan kan. Di situ banyak di dalam Yohanes berapa itu nanti saya baca ayatnya. Berarti di sini karena engkau telah mendengarkan aku. Nah sekarang kalau Tuhan tidak mendengarkan Yesus, berarti ketuhanan Yesus yang di dunia batal atau seperti apa kira-kira? Demikian. Oke, saya jawab ya Pak. Yang pertama begini loh. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Dalam Islam itu firman kalam nafsi itu bukan ciptaan kawan-kawan. Jadi kalau Yesus itu firman berarti dia bukan ciptaan. Makanya tadi aku jelaskan dari awal. Firman itu menurut Yahudi juga adalah Tuhan. Hasem kawan-kawan. Ini dari Yahudi loh, bukan dari Kristen. Menurut Onkelos, Rabi Yahudi. Ya. Firman itu dalam Islam pun bukan ciptaan. Kalam nafsi itu bukan ciptaan. Dalam Kristen dikatakan, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kedagingannya itu adalah firman yang menjadi daging. Dalam bahasa Ibrani-nya itu basar. Jadi Yesus itu bukan ciptaan. Karena dia firman kawan-kawan. Dalam Islam firman itu bukan ciptaan. Itu yang pertama. Ya, maksudnya gini ya, saya mengerti. Cuman kan di dalam tertar dulu. Enggak, sedikit aja. Nah, maksudnya di sini kan di dalam, iya saya mengerti. Maksudnya di dalam dia jadi manusia itu kan Tuhan gitu loh. Maksudnya pemahaman demikian kan Tuhan gitu loh. Nah, terus di sini kok kalau tertar dulu, sedikit lagi. Tapi kenapa dia juga berdoa gitu loh? Coba. Iya, tadi kan lu udah nanya, gue mau jawab ini loh. Iya, kan cuma sedikit aja. Tadi kau bicara panjang lebar, saya dengar kok. Saya mau jawab, saya nggak mudek gitu loh. Artinya nggak paham pertanyaanmu. Jadi saya jelaskan konsepnya dulu biar kau paham. Nah, jadi seperti yang tadi saya kasih datanya dari Igiret Harambam, kawan-kawan. Yahudi itu mengakui bahwa Tuhan itu kesatuan. Jadi Tuhan Elohim yang Esa, dia punya firman dan dia punya roh. Jadi ketika firman itu keluar dari Bapa yang adalah roh datang ke dunia, dia berkomunikasi dengan Bapanya. Ketika dia berkomunikasi dengan Bapanya adalah roh, karena Tuhan itu kesatuan,
bukan berarti dia bukan Tuhan karena dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Jadi dalam Yahudi, di dalam Kristen itu percaya Elohim itu Esa, tapi dalam kesannya dia punya firman dan dia punya roh. Jadi Nggak ada firman begitu, Demian. Yahudi di sabar. Indonesia nggak ada. Sabar, bro. Kan ketiga bro. Demian. Kau jawab maksudnya sesuai asumsi atau ada ayat nih? Ada ayat dong. Gitu loh. Nggak Karena ada, komunikasi Yahudi di nggak sini kan, di begitu sini Yesus konsepnya. menghadap ke atas. Terus dimasuk lagi. Iya. Dimasuk lagi di Lukas 6:12. Di situ Yesus berdoa juga. Berdoa di malam hari di bukit di malam hari. Gak bawa siapa-siapa, Yesus sendiri. Gitu. Iya, ini kok kalian yang jawab ya? Kalian bertanya, kalian yang jawab. Kan Bukan lucu. saya yang jawab. Itu juga di Lukas 6:12. Saya juga nggak jawab. Di situ dibilang. Di situ saya nggak jawab. Maksudnya di situ dibilang kan Lukas 6:12. Yesus itu datang berdoa di bukit pada malam hari. Iya. Nah, sama juga di Yohanes 41:42. Kalau kamu bilang tadi saya cuma bilang kamu tadi bilang dia tadi lupa tadi kamu bilang apa? Berdoa itu begini, makanya dengarkan ya. Dalam Kristen itu saya tegaskan sekali lagi. Dalam Kristen tidak percaya bahwa Tuhan itu satu pribadi. Dicatat itu. Jadi kalau Sang Firman berkomunikasi dengan Roh Allah ketika Firman itu datang ke dunia, bukan berarti dia bukan Tuhan, karena dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Makanya kalau kalian baca Bible, Yesus itu selalu menyebut kata Bapa. Dia sebagai anak. Bapa itu adalah Roh Allah. Anak adalah Firman. Paham nggak? Dalam Yahudi, dalam Kristen percaya Tuhan itu adalah kesatuan. Kalau Tuhan ada di bumi, Tuhan ada di sorga, maka bukan berarti Tuhan itu ada banyak. Tuhan itu maha kuasa, dia beda dengan kita. Dia bisa di sorga, dia bisa di bumi, dia bisa ada di mana saja. Karena dia maha kuasa. Lu nggak maha kuasa, lu kan berpribadi. Lu kan satu pribadi, Tuhan kan beda dengan kita. Jadi jangan kemudian cuman komunikasi ini di mana di ayat itu dia bilang komunikasi, Demian. Di situ kan berdoa loh. Bro. Gimana sih kok kan di situ di Lukas juga Lukas 6:12 itu kan berdoa bukan berkomunikasi, beda loh. Lo berdoa itu berkomunikasi, lo buka definisi doa di dalam Kristen itu apa? Lo kok nggak nyambung ya? Nah itu ada Billy. Ya, naikin aja Billy, naikin biar dia tunjukin dari pancing turun. Iya. Mungkin siapa ini dari Oke, saya yang turun Gus. Sudah ya buat kalian. Bang pancing sudah turun tuh Ustaz Romli. Ustaz Romli nggak apa-apa di atas saja. Oh iya. Oke. Silakan kirim permintaannya Bang Billy. Sebentar Dem. Bang Billy silakan kirim permintaan nanti saya naikkan. Oke. Iya, gini, saya mau tegaskan saja ya, kalau kalian mau belajar tentang Yahudi, jangan belajar dari Yahudi TikTok, karena mereka itu suka nipu-nipu kalian, gitu loh. Jadi belajar itu harus dari sumber Yahudi langsung, jangan dari Yahudi TikTok, bro. Ketika kamu mengatakan Yahudi TikTok, apakah pantas saya mengatakan kamu Kristen TikTok? Oke, silakan lanjut. Karena kan mereka kan belajarnya bukan dari Yahudi langsung, kan dari TikToknya gitu. Mana ada belajar dari TikTok, nyerang aja nih. Kenapa saya baru datang aja sudah nyerang pribadi. Yaudah Bang Bil, ngalah saja Bang Bil. Belum juga apa-apa. Ya, tadi saya dengar nih Damian yang menjadi Damira. Ya. Jadi saya dengar tadi ajaran Yahudi sama Kristen sama soal Tuhan adalah kesatuan. Enggak. Pertama itu enggak benar dan enggak sama. Jadi nggak begitu cara Yahudi berkonsep tentang Tuhan. Ya, dalam Yahudi Echad itu ya Echad, untuk Hashem ya Echad, tidak ada salah satunya. Tidak ada dengan siapakah engkau menyamakan aku? Nggak ada. Nggak ada yang bisa menyamai dia. Dan Hashem salah satu dari 13 iman Yahudi, ya dikatakan Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani. Jadi dengan apakah dia dapat disamakan? Tidak ada. Gitu. Jadi apa yang dikatakan Demian tidak benar soal Yahudi. Kalau kamu bilang Kristen ini begini, ya jangan disamakan dengan Yahudi. 180 derajat. Kalau kamu mau melakukan yang benar, lakukan kebalikannya. Itulah kalau bisa, kamu bisa melakukan hal yang benar. Gitu. Udah belum Bel? Ini ya kawan-kawan, ini ya. Makanya tadi ku bilang ya. Kalau kalian mau belajar tentang Yahudi, jangan belajar dari Yahudi TikTok.
Karena dalam Mishnah Torah positif mispot ini saya kasih dari sumbernya. Rambam berkata untuk mengakui kesatuannya dalam Shema Israel. Nah, sedangkan Esra, saya kasih tahu sama kalian, kalau kalian nggak percaya, kalian buka Sefaria, kemudian buka komentari. Nah, kemudian cari tafsiran dari Esra. Dia mengatakan gini, nama Tuhan diulangi 2 kali untuk mengakui bahwa namanya itu satu, bahwa YHWH itu satu. Jadi menurut Yahudi, bro, yang satu itu adalah YHWH itu sang nama. Sedangkan kalau pribadi, kata Rambam itu dia bilang kesatuan, kawan-kawan. Jadi kalau kalian mau belajar tentang Yahudi, jangan kalian belajar dari Yahudi TikTok. Kalian harus belajar dari sumber Yahudi secara langsung. Dari Rambam, dari Esra, dari Rasi, dan seluruh rabi-rabi yang menjelaskan tentang Torah, tentang Tanakh. Jangan dari Yahudi TikTok. Karena mereka itu membaliki ajaran-ajaran para nabi. Ajaran-ajaran para rabi, Mereka itu mengarang-arang apa yang sudah disampaikan oleh para rabi. Jadi mereka menipu kalian, kawan-kawan. Hati-hati. Hati-hati. Sebentar, Host, kita tunggu dulu. Bang Demian. Jadi mau izin host. Jadi begini, apakah itu Rabi Rambam atau siapa gitu ya? Tanyakan saja. Ada telepon nih. 1 detik. Jadi begini, tanyakan pada Rambam atau pada siapa perbedaan kaidah ini, persoalan kaidah bahasa kok. Jadi umum kaidah bahasa. Tanya pada beliau, apakah bedanya kata-kata ehad atau ahad dengan ittihad? Itu saja kok. Jadi saya jelaskan di sini. Baik itu Rambam atau siapa. Kalau ittihad itu adalah penyatuan. Kalau ehad atau ahad ya satu-satunya. Tanya pada siapa saja gitu loh. Itu pertanyaan saya berikan pada Abang Rambam atau siapa. Begitu Bang Demian. Lanjut yang lain. Kepental ya tadi ya, Bang ini kepental ya, siapa tadi itu pemburu kebenaran. Oke lah. Boleh nggak saya tanggapi? Ya gini ya Pak Romli ya. Jadi orang Yahudi itu mereka Pak Romli itu yang ngerti bahasa Ibrani. Jadi kata ehad itu merujuk kepada nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ada madam. Ya, begini Bang Demian, saya tidak berbicara dari Yahudi. Kaidah bahasa Semitik itu, sebentar. Bahasa Semitik itu tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Jadi ehad itu sepadan dengan ahad, gitu loh. Tidak sama dengan ittihad itu loh. Itu saja, jangan dibolak-balik. Gue belum selesai. Jadi kalau ehad atau ahad itu satu-satunya. Kalau ittihad itu penyatuan. Itu saja kok. Itu kalau tanya pada siapapun mesti terbantah secara kaidah bahasa. Kamu itu saja. Berani banget dia ngomongin kamu kayak gitu, Billy. Iya, biasa. Belum itu ketahuan belum apa-apa udah nyerang pribadi, baru masuk udah nyerang pribadi. Psikologi sudah ketahuan itu. Iya, lanjut Bang Billy juga, Bang yang lain lanjut. Saya cuma kalau ada yang melenceng dari perspektif kaidah bahasa saya ngomong. Kalau perspektif yang lain silakan. Boleh saya tanggapi enggak ini? Jangan dipotong ya. Gini Pak Romli, lu juga ngomong udah tanggapin. Lu juga ngomong. Ya udah lanjut lah. Ini kan udah selesai tadi, makanya giliran dong ganti-gantian. Pertunjukan yang menarik, makanya aku naik ke atas. Sorry. Iya. Jadi gini loh, saya tidak menolak bahwa kata ehad itu bisa diartikan satu-satunya atau one atau satu, whatever lah. Tapi dalam Torah saya kasih tahu sama kalian ya, yang disebut sebagai ehad itu cuma nama. Tidak ada dalam Torah, dalam Tanakh itu dikatakan gini, Elohim ehad, itu nggak ada. Elohim itu dia itu plural, jamak. Yang satu, yang ehad satu-satunya seperti yang tadi Pak Romli jelaskan, itu nama. Kalau nggak percaya kalian bisa buka tafsiran dari Ibnu Esra. Billy itu tahu Ibnu Esra itu siapa. Jadi tidak pernah orang Yahudi menarasikan pribadi Hasem itu satu, nggak pernah. Elohim itu jamak. Yang satu itu adalah nama YHWH, sang nama.
Menurut siapa? Menurut Yahudi, Ibnu Esra. Jadi belajar Yahudi itu jangan dari TikTok ya kawan-kawan ya. Kok TikTok terus sih? Padahal dia juga di TikTok ngomongnya loh. Coba bayangkan. Astagfirullahaladzim. Lah itu madam. Kamu itu Damian, kamu itu kalau ngomong itu pakai dipikirin dulu di dalam kepala. Kamu kan di TikTok ini ngomongnya. Kok kamu ngomongin orang lo gak dipercaya? Kamu juga dari TikTok loh. Apa kamu dari antariksa berkoak-koak atau di TikTok? Jadi Bang Demian ini aneh. Bagaimana kalau namanya sudah ehad, tetapi pribadinya itu tidak berehad? Itu kan sudah logikanya tabrakan. Itu namanya asumsi saja dia, sudah Pak. ehad, tetapi Biarkan pribadinya saja. tidak ehad. Gimana itu? Lanjut Bunda, Madam. Kalau asumsi itu terserah dia aja, karena dia kan tidak mewakili siapapun. Geng, siap. Biarkan Lanjut saja, Bunda. dia mau bilang ehad itu 5, 1, 3, 10, 1000 pun nggak apa-apa. Nggak akan membongkar atau merubah atau menurunkan atau meluruhkan orang-orang yang berpikiran itu satu gitu loh. Dan kita nggak orang-orang bodoh, kita nggak apa-apa dia berbicara kan di TikTok. Tadi dia bilang jangan percaya di TikTok ya, jangan percaya juga dengan dia ya kan? Iya. Lanjut Bunda, Madam. Kalau saya berpikir, kalau kamu yang benar, di dalam kitabmu pun tertulis bahwa Yesus selalu di dalam Bible itu ada pelajaran monoteis, ya. Kalau kamu bisa baca di Ulangan 4:35, Ulangan 64, Ulangan 32:39, ya kan? Samuel 7 ayat 22, Mazmur 86 ayat 8. Itu semua berbicara bahwa dia itu bahwa ajaran itu monoteis gitu loh. Banyak itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kita berdiskusi untuk memberikan bukti, ya kan? Mau percaya dia, mau tidak percaya dia nggak apa-apa. Nggak ada yang kebakaran kok di sini. Kita semua memiliki akal dan pikiran, dikasih Tuhan ya. Kita bukan dongki yang hanya mendengar dan mengatakan iya. Jadi terserah aja orang mau berasumsi apa, tapi di dalam Bible Anda sendiri itu tertulis. Ya kalau Anda mau rangkum dengan kata-kata yang lain ya itu urusan lah ya, nggak ada masalah tuh. Sekarang kalian lihat, berbondong-bondong orang bicara Christmas 25 Desember. Bertahun-tahun dari aku kecil sampai udah tua kayak gini, baru orang sibuk-sibuk ngomong Christmas itu kan bukan kelahiran Yesus. Baru semua dari Indonesia sampai Eropa, semua bilang, oh iya ya itu bukan harinya, tanggal lahirnya Yesus. Nah, baru tahu dah, kebongkar dah semua. Baru ribut dah hari ini gitu. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dideklar dari dulu? Begitu loh. Jadi sebenarnya Damian yang PR-PR-mu banyak. PR-PR-mu banyak. Kau lebih bagus membicarakan hal-hal yang tidak ada di agamamu itu. Nah, jadi direvisi. Gitu loh. Termasuk kata Allah di dalam Bible-mu itu. Nah, itu PR-PR kalian. Gitu loh. Terima kasih. Bagus Madam ini. Oke, ini sebentar Bang Indra mau naik gini, Bang Indra mau naik, Bang Batu sekarang, Bang Abu, ya? Apa saya yang keluar Gus? Oh ya, ya boleh silakan. Saya yang keluar Gus ya. Oke, makasih Ustaz Romli. Ntar gabung lagi. Iya, sami-sami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku cari keluar. Ya, oke, boleh giliran saya. Ded. Ya, oke, saya tanggapi ya, gini loh. Kalau saya itu hajar. Iya, kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa saya berasumsi, setiap argumen itu adalah asumsi. Apa yang kita narasikan dari logika kita adalah asumsi, bro. Jadi semua orang yang ada di sini adalah asumsi. Gini loh, asumsi itu bagus asalkan menggunakan data, menggunakan narasi, menggunakan bukti gitu loh. Dari tadi kan saya ngomong pakai data. Saya pakai kitab Tanakh. Kalau kalian nggak percaya, kasih dalilnya. Di dalam Tanakh dikatakan Elohim itu Echad. Kasih dalilnya dong. Nggak ada. Yang ada dalam Torah itu cuman dikatakan Echad itu pada siapa? Pada nama. Ulangan 6 ayat 4 itu dalilnya. Sema Yisrael Yehaweh Eloheinu Yehaweh Echad. Bukan Elohim Echad. Jadi kalian buka itu tafsiran Yahudi. Yang Echad itu siapa? Nama. Yahweh akar katanya adalah haya, yang artinya become atau eksis, ada. Nama Tuhan itu dia punya akar kata dan ada maknanya. Jadi nggak mungkin dia berubah menjadi Allah atau nama-nama selain daripada itu. Makanya kalau ada orang yang membawa nama Tuhan
di luar daripada YHWH itu adalah nabi palsu seperti Ulangan 18 ayat 20. Apabila ada seorang nabi yang menyampaikan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan atau yang membawa nama ilah lain, nabi itu harus mati. Jadi kalau ada nabi yang membawa nama Tuhan berbeda, ilah lain itu Yesus berarti. Oh, terguncang Indra Mosenya terguncang. Nama lain berarti Yesus. Ya nabi mana yang ngajarkan Mbak Yesus? Coba tanya Bang Billy. Nabi Israel mana yang ngajarkan Mbak Yesus? Terguncang semuanya. Yesus. Terguncang semuanya. Sabar, teman-teman, gak usah pusing kita karena apa yang di dalam kitab itu tidak tertulis, dia asumsikan. Apa yang tertulis, dia tidak dengarkan. Nah, itulah memang ciri khas orang-orang Oten ini. Lanjut, Damien. Lanjut ya. Terguncang, santai kami. Entertain yang menyenangkan nih. Ayo lanjut. Membawa Tuhan lain. Bentar Mbak. Membawa Tuhan lainnya. Sabar dulu, ini waktu saya Indra, habis ini baru lu. Iya gitu loh, kita tadi diskusinya santun. Jadi gini, narasi-narasi dari Tanak itu jelas sekali tentang proper name, kemudian tentang nama. Jadi apa yang orang Kristen imani itu tidak berbeda dengan orang Yahudi. Orang beda. Yahudi beda. Sabar. 180 derajat. Nanti lu tanggapi, tapi gua pakai data ini. Jadi tadi cuma ngomong doang nggak ada datanya. Gua langsung sebutkan datanya, kan nggak bisa screen di TikTok kecuali itu. Udah biarin Billy, siap ini kamu Billy, biarin biar dia ngoceh-ngoceh nanti kamu counter Billy. Iya. Nanti di counter. Jadi gini loh. Tapi kok jangan lama-lama Damien. Lagi 1 menit aja. 1 menit lagi 1 menit. Iya 1 menit. Gini. Jadi Rambam mengatakan bahwa Tuhan itu kesatuan. Kemudian Onkelos mengatakan bahwa Hasim itu firman, Hasim itu memra. Jadi orang Kristen yang mengimani seperti itu juga, bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau bahasa Ibrani apa? Beresit. Udah lupa saya. Jadi yang kita sabar Bil, sabar. Jadi yang kita imani ini memang berasal dari ajaran para nabi. Seperti di dalam kitab 1 Samuel dikatakan apa? Tuhan menampakkan diri kepada Samuel lewat perantaraan dafarnya, firmannya. Jadi yang datang bertemu Samuel itu adalah sang dafar, sang firman. Jadi firman ini Hasem. Gitu loh. Apa Billy mau membantah? Silakan. Ini siapa duluan? Saya apa Bang Billy? Ya, kayak duluan. Bang Billy duluan atau saya? Nggak, menurut aku Billy duluan aja karena kan berhubungan Bill, langsung ke counter nanti lupa dia. Udah lanjut Bill. Ya, jadi kata echad di dalam orang Kristen itu memang diartikan sangat berbeda 180 derajat dengan orang Yahudi. Misalnya dikatakan misalnya kita kasih contoh ya, di dalam bilangan 13 ayat 23. Dan mereka datang ke lembah Eskol. Di sana mereka memotong setandan itu jadi echad, menggunakan kata echad. Setandan menggunakan kata echad. Jadi satu tandan seechad setandan buah anggur. Nah, itu memakai kata echad juga. Dan yang kedua juga di dalam Kejadian 1 ayat 5 waktu penciptaan, Fayara boker yom echad, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Nah, dari sini ayat ini mereka selalu insist ya, selalu memaksakan diri bahwa kata echad itu hanya bisa berarti penyatuan dari beberapa menjadi satu gitu. Paham mereka begitu. Nah, namun meskipun demikian pernyataan ini sama cacatnya dengan doktrin yang ingin didukung oleh mereka. Bagi mereka yang memiliki pengetahuan dasar bahasa Ibrani, argumen ini sebenarnya agak membingungkan. Kata echad dalam bahasa Ibrani berfungsi dengan cara yang persis sama dengan kata satu dalam bahasa Inggris. Misalnya contoh gitu, one ya. Dalam bahasa Inggris dapat dikatakan begini, keempat kursi dan meja ini
membentuk jadi satu ehad, jadi satu meja makan, jadi satu dining table, ehad dan dining table, satu set meja makan gitu. Atau ada alternatif lainnya. Ada satu set, ada $1 di tangan, ada apa ya namanya, penny, ya, penny. Ada banyak uang di tangan saya. Itu juga memakai kata ehad. Terus menggunakan dua contoh ini misalnya mudah untuk melihat bagaimana kata satu dalam bahasa Inggris dapat berarti banyak dalam satu. Seperti dalam kasus satu set meja makan dan beberapa uang di dalam satu tangan saya. Nah, tapi namun demikian di dalam Hebrew kata ehad berfungsi sama ya, seperti bentar. Ini penting ini. Nah, ini penting. Saya lagi cari bahasa yang enak biar. Nah, tapi ketika kata ehad itu ditujukan kepada Hashem, ya misalnya Alpi Shanim di dalam Deuteronomy ya, Ulangan 17 ayat 6. At the mouth of the two witness, misalnya gini, di dalam perkataan dua saksi, there are three witness. At the mouth of di atas 2 atau 3 saksi misalnya ya. Coba buka Ulangan 17 ayat 6. Atas 2 atau 3 saksi, shall he that is worthy of death to put to death. Orang itu bisa dihukum mati. Tapi but at the mouth of one he shall not put to death. Nah, jadi gini. Perbedaannya dengan ini. Kalau 2-3 saksi orang itu bisa dihukum mati, tapi hanya dengan satu mulut saja orang itu tidak bisa dihukum mati. Nah, selanjutnya dalam Ulangan 19 ayat 15 dikatakan one witness atau satu ehad witness ya. Satu saksi tidak boleh bangkit melawan masuk ke pengadilan ya. And in any sin that he sinned, at the mouth of the 2 of the witness or the mouth of 3 of witness, he shall a matter be established. Jadi harus satu saksi tidak cukup. Nah, terus selanjutnya there is one alone without a companion. Yes, he has neither son nor brother. Coba dibuka tuh Ecclesiastes. Jadi ketika kata ehad itu ditujukan kepada Hashem, ya, bukan kepada benda, maka dia akan merujuk kepada satu-satunya karena memang Hashem itu satu-satunya. Nah, di situ orang Kristen gagal memahami soal ehad. Jadi ehad di benda disamakan dengan ehadnya kepada Hashem. Nah, misalnya tadi kan satu set meja makan di memakai kata ehad. Tapi ketika Yahweh ehad, nah, itu memang ehad yang absolut, tidak ada duanya. Atau disebut dengan compound unity, itu nggak ada demikian. Jadi kata ehad ketika merujuk kepada Hashem intinya adalah dia salah satunya. Lanjut. Oke, saya ya. Mungkin kalau saya ada 3 yang saya tanggapi, salah satunya yang ditanggapi Bang Billy. Jadi kita tahu bahwa dalam bahasa Ibrani untuk mispar, parim, ya kan, atau angka itu ada 2 ya. Ada mispar untuk zakar dan nikefah. Kita ketahui bahwa untuk zakar, jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan ada isim mudzakkar dan muannats. Jadi ada kata yang gendernya itu pria dan wanita. Nah, dalam bahasa Ibrani untuk menyebutkan jumlah itu dia menggunakan dakar, menggunakan mispar dakar, ya kan, menggunakan semo dakar atau nama dakar. Nah, adapun untuk menyebutkan istilah nggak sampai 100. Dia ini nggak sampai 100. Lanjut. Kemudian untuk menyebutkan istilah
maka itu menggunakan nikefah. Contoh kalau saya menyebut satu rumah, ya kan, maka saya mengatakan bait ehad. Bait ehad itu satu rumah. Tapi kalau saya mengatakan rumah nomor satu, maka saya mengatakan bait mispar ahad. Itu beda. Jadi kalau kita berkata rumah nomor satu, wow, di dunia ini ada banyak rumah nomor satu. Di perumahan sini rumah nomor satu ada, perumahan sana ada, di rumah dinas sana ada, kan gitu. Tapi kalau kita mengatakan satu rumah, maka saya katakan bait ehad. Satu rumah itu saya menunjuk, tidak ada yang lain. Nah kemudian yang menjadi confusion atau membingungkan adalah ketika dalam bahasa Ibrani ini ehad itu juga digunakan untuk menyebut sesuatu yang yang dikatakan satu jumlah dari beberapa unsur. Dan kemudian orang Kristen mengatakan inilah Trinitas. Tapi ini salah, Bang Billy. Contoh yang digunakan pada standan anggur, maka standannya menggunakan kata ehad. Nah, kalau orang Kristen mengatakan itu standan anggur saja, misalkan dalam satu tandan anggur ada 100 buah anggur, ya kan? Standan anggur saja dikatakan ehad. Bagaimana Trinitas tidak dikatakan ehad? Oh, sabar dulu. Kalau standan anggur itu kita rompolin, kita tarikin semua jadi anggur satu-satu, itu bukan standan lagi. Artinya apa? Satu itu nggak dapat dipisahkan. Kalau satu udah dibagi, berarti udah bukan satu. Sama dengan Trinitas. Trinitas dikatakan Tuhannya satu, tapi ada 3 unsur. Kalau Tuhannya ada 3 unsur dipecah belah, ini Yesusnya, ini Bapaknya, ini Roh Kudus, udah bukan Tuhan lagi. Maka ini batal. Jadi seperti yang dikatakan Bang Billy bahwa ehad itu adalah sema dakar. Ya, sema dakar atau mispar dakar dalam bahasa Ibrani, atau angka pria. Angka pria digunakan untuk mengatakan jumlah, ya kan? Tapi kalau mispar nekeva itu digunakan untuk mengatakan istilah, Bang Billy. Atau dalam bahasa Inggris kalau dakar laki-laki itu digunakan untuk definite article. Kalau yang satunya itu indefinite article yang tidak tentu. Saya contohkan tadi rumah, satu rumah bait ehad. Nah, tapi kalau saya katakan rumah nomor satu bait mispar ahad, itu beda. Kemudian yang kedua tentang Hashem atau Yod He Vav He diterjemahkan menjadi memra dalam bahasa Arab. Nah, Demian ini menerjemahkan kata per kata, ini salah. Karena terjemahan onkelos dalam bahasa Aram itu bukan kata per kata, tapi per parasyah atau per konteks. Parasyah itu macam gini, dalam Torah itu kan misalkan adalah parasyah lech leha, itu ketika Abraham pergi, yaitu konteksnya dari ayat berapa sampai berapa. Parasyah hasyafua, parasyah Sarah, itu kisah tentang Sarah. Parasyah Ismail itu kan, nah itu parasyah tentang Ismail. Nah itu kalau kau belajar Targum Onkelos, kau harus belajar itu satu parasyah. Kalau kau belajar parasyah lech leha, maka kau pelajari Abraham dari mulai dia disuruh pergi sampai berakhir perginya. Itu semuanya satu konteks. Karena itu bukan terjemahan kata per kata, tapi terjemahan kontekstual. Oke, nah ini salah lagi. Jadi memra di situ apa? Firmanlah kekuatanku digunakan teman-teman penjebakan Hashem. Tapi kau baca dari parasyah awal sampai akhir, maka dikatakan bahwa konteksnya adalah Hashem datang memberikan firman. Maka ketika dia katakan Hashem lah kekuatanku, masih kekuatan dalam hal firman. Maka diterjemahkan memra. Tapi harus dibaca per parasyah, pembeli tahu pasti. Kemudian yang ketiga, jika ada seorang nabi yang membawa Tuhan lain, maka itu nabi palsu. Ya ini berarti Paulus. Ya kan? Kenapa? Kalau kita katakan orang Yahudi, apakah Nabi Muhammad nabi palsu? Tidak. Ketika orang Yahudi mengatakan, kamu tadi membawa bernarasi Rambam, ya kan, Mishneh Torah. Rambam dalam Mishneh Torah dia mengatakan begini, Rambam dia berkata, Hashem hu mazwi, ya kan? Hashem dia adalah pencipta, wehu mamzi, dan dia menciptakan kol hanim zaim, semua ciptaan. Berarti dia adalah maza, mencipta, ya kan? Menciptakan, mazwi pencipta, mamzi yang menciptakan, nimza yang diciptakan. Nah, kalau Islam bagaimana? Ya kan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? La yaquluna Allah, dia adalah Allah. Berarti Allah apa? Allah itu adalah khaliq, pencipta, fa'il. Nah, perbuatannya khalaqa, menciptakan. Apa yang diciptakan? Maf'ul, makhluk. Sama. Yahudi juga mazwi, mamzi, hanim, zaim, sama. Nah, ini berarti Muhammad dan Musa membawa Tuhan yang sama. Tuhan yang apa? Yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, adapun namanya, ya ini konteksnya berbeda. Satu berbahasa Arab, satu berbahasa Ibrani. Berarti Musa dan Muhammad membawa Tuhan yang sama. Berarti Muhammad bukan nabi palsu. Dan tidak ada satupun rabi yang mengatakan Muhammad nabi palsu.
Yang ada hanya rabi-rabi Yahudi mengatakan dia memang nabi tapi bukan untuk Israel. Dia mengatakan seperti itu. Tapi dia ada nabi yang sesungguhnya. Nah kemudian kalau kita berkata siapa yang nabi membawa Tuhan yang lain, berarti dia Tuhan yang palsu, nabi palsu, yaitu Paulus. Kenapa? Dia membawa Tuhan atas nama Yesus. Yesus menciptakan apa? Ini Tuhan yang lain berarti. Itu kurang lebih dosa begitu. Mungkin Bang Pilih mau tambahkan. Iya, saya tambahkan sedikit nih sebelum ini. Jadi saya satu set meja makan itu terdiri dari sebagian itu satu set meja makan memakai kata ehad. Itu istilahnya istilahnya compound unity bahwa ada kesatuan tapi benda semua. Tapi ketika dengar Israel Hashem Elohim Hashem Ehad, itu adalah ehad yang istilahnya unsplit monotisme atau monotisme yang tidak bercacat. Gitu, kurang lebih demikian. Oke, lanjut. Ya, oke, saya tanggapi ya. Silakan. Karena gini, ini kan saya dikeroyok nih ya. Ini 2 lawan 1, bro. Enggak lah. Ini loh. Dikeroyok. Kok dikeroyok sih, ini diskusi, woi Damian. Diskusi itu. Ya, siap. Kan Yahudi Kristen Oke, Islam gini. toh. Ya kan ada Yahudi Kristen Islam. Dikeroyok sih. Oke, lanjut silakan. Saya itu tidak menolak tadi penjelasan si Billy gitu loh tentang kata ehad itu. Nah makanya kan dari awal kan ku bilang yang ku jelaskan ini kata ehad itu tidak pernah dikatakan kepada Elohim. Karena tidak ada satu pun dalil di dalam Torah, jangankan Torah lah Tanakh, dikatakan Elohim itu nggak ada. Yang ada itu cuma di Ulangan 6 ayat 4 itu kepada Hashem, kepada nama. Nah kalau kemudian Billy mengatakan itu monoteisme, mungkin Billy bacakan itu tafsiran dari Ibnu Ezra, karena dia itu menjelaskan nama Tuhan diulangi 2 kali untuk menyatakan YHWH namanya itu satu. Jadi namanya itu satu. Kalau Billy kan dia ngerti diulang 3 kali, 2-3 kali toh kita kalau dalam sembahyang kita menyebut nama Hashem beberapa kali, tapi kan bukan belum selesai. Itu menjadi banyak. Ini waktu saya Bill. Saya hanya menyampaikan apa yang Ezra katakan. Dia bilang 2 kali, bukan 3 kali. Kalau lu bertentangan dengan Ezra ya nggak apa-apa, no problem. Gue cuma kan menyampaikan apa yang berarti nggak trinitasnya gagal, trinitas kan 3. Kalau 2 berarti gagal. Nama Tuhan diucapkan 2 kali, bukan pribadi Tuhan diucapkan 2 kali. Sema Israel, YHWH Eloheinu, YHWH Echad. Jadi namanya itu kan diucapkan 2 kali. Dengarlah Israel, YHWH Tuhanmu, YHWH Echad. Jadi jangan kemudian dibilang pribadi gitu loh. Jadi Ezra sendiri mengatakan itu adalah namanya datanya satu. Datanya. Iya, sabar dulu, jangan dipotong. Lu kan punya waktu tadi. Nah kemudian kalau kalian tidak bisa tunjukin satu pun dalil dari dalam Tanakh bahwa Elohim itu Echad, maka ya ini sesuai dengan bahasa Ibrani, Elohim itu jamak, bukan plural. Kalau misalkan kalian bilang Elohim itu jamak hanya karena penyebutannya juga kepada Tuhan-Tuhan bangsa lain, coba kalian baca jamak Kejadian. Bukan plural, tahu jamak bukan plural, maksudnya gimana tuh? Sorry, plural. Plural gimana? Ya, sabar. Nanti gua salvo nanti. Gua salvo kalau makanya jangan dipotong. Lu tadi ngomong aja gua nyimak, gua diam. Gua dengerin kata-kata lu, gua lurusin makanya. Plural bukan jamak tuh gimana maksudnya? Karena lu potong, makanya jangan dipotong dong. Kalau lu nggak potong, lu potong kesalahanmu yang ngomong saya yang disalahkan, saya nggak menanggung dosamu lu. Karena lu potong tadi. Kalau lu nggak potong nggak akan salah. Wah, berarti Anda nggak fokus. Ganti-gantian loh. Tadi lu ngomong aja gue diam. Padahal lu penjelasannya juga begitu. Iya, kan gue luruskan apa yang ngomong, gue bingung. Plural tapi jamak apa itu maksudnya? Iya, sabar. Makanya tadi lu gini loh. Kita kan ganti-gantian. Kalau gua ngomong lu diam. Kalau gua ngomong lu diam. Kalau salah kan mesti lurusin. Bisa. Lanjut. Iya loh. Plural bukan jamak, kayak lanjut. Plural bukan jamak. Iya. Jadi plural itu adalah jamak. Nah, kalau kalian buka Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim et hasyamayim vetaharetz. Coba kalian bayangkan saja, Tuhan yang jamak itu menciptakan menggunakan kata bara yang singular gitu loh. Jadi kalau dikatakan Tuhan Elohim itu satu, itu nggak pernah ada dalam ajaran Yahudi. Elohim itu jamak, dia yang jamak yang menciptakan alam semesta. Saya tegaskan sekali lagi, Elohim yang jamak, Tuhan yang jamak, yang menciptakan alam semesta. Menurut apa? Menurut Torah. Torah Musa, Kejadian 1 ayat 1. Jadi kalau misalkan definisi katanya itu merujuk kepada, karena penyebutan kepada oknum-oknum Tuhan lain, seharusnya di situ nggak pakai kata jamak, seharusnya Beresit bara Eloah et hasyamayim vetaharetz, seharusnya gitu. Tapi enggak loh, itu Musa yang nulis loh.
Jadi dalam Torah itu nggak pernah dikatakan Elohim itu ehad. Elohim itu satu, nggak pernah. Itulah kenapa tadi saya pakai data dari Yahudi, dari Rambam, bahwa memang Tuhan itu kesatuan, tapi menurut beberapa tafsiran orang Yahudi itu kesatuannya bukan kelompok, bukan ini, bukan itu, tapi intinya kesatuan Tuhan itu. Tuhan itu ya beda dengan kita, yang pertama. Yang kedua, di dalam tafsiran dari Onkelos yang tadi Indra Mose kutip, silakan kau bacakan, kau terjemahkan kata per kata dalam Kejadian 3 ayat 8. Dan mereka mendengar suara Tuhan. Tapi di dalam Onkelos dia enggak mengatakan dan mereka mendengar suara Tuhan. Enggak. Dia mengatakan ini, dan mereka mendengar suara Memra. Jadi dia ganti YHWH, ganti Tuhan dengan Memra. Itu kalau kau gak percaya, kau buka aja, kau bacakan itu. Jadi jangan kemudian bilang saya ngarang-ngarang atau buat terjemahan sendiri. Enggak, itu memang seperti itu. Itu dijelaskan sendiri loh oleh Onkelos. Poin yang ketiga yang mau saya sampaikan gini loh. Billy, dia tahu nama Tuhan itu apa. Dia tahu akar katanya apa. Dia tahu maknanya apa. Jadi kalau tadi Indra Mose mengatakan hanya karena perbedaan bahasa, itu sudah menggenapi di 18 ayat 20 itu tergenapi. Musa kemudian ke yang lain dia sebut namanya berbeda-beda. Itu apa ya? Memra atau Dafar, Elohim dan Ruach Elohim itu memang satu, ehad gitu loh. Tapi yang terpenting adalah kita nggak boleh jadi penyembah berhala atau penyembah ilah-ilah lain, yaitu menyembah Tuhan di luar dari YHWH. Jadi kalau Billy mengatakan Trinitas itu tidak sama seperti perjanjian lama, ajaran di dalam perjanjian bahwa itu ehad, nggak pernah Elohim itu dikatakan ehad, Billy. Jadi jangan kau karang-karang, jangan kau buat ajaran-ajaran sendiri. Elohim itu Esa, dia punya firman, dia punya roh. Esanya apa? Esa pada substansi, bukan pada pribadi. Kalau pribadinya ya Rambam bilang kesatuan. Dari kata Elohim juga kesatuan. Itu loh dari sastra bahasa Ibrani. Jadi kau jujur lah gitu loh, jelaskan ke orang-orang Islam. Sebenarnya gini loh, Elohim itu jamak gitu loh. Kalau nama Tuhan itu satu, nah gitu baru Yahudi sejati. Kalau Yahudi mengatakan Tuhan itu monoteisme dan mengatakan Elohim itu satu. Panjang kali kau ngomong Damien, stop dong. Kau ulang-ulang. Iya, jadi nggak ada loh. Ya silakan. Saya juga mau pamit. Iya, jadi nggak ada loh. Mau pamit. Ya silakan. Saya juga mau pamit ini. Mau pamit kau bilang itu di dalam. Kabur. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kalau memang di dalam ini kita bisa merujuk ke dalam kitab Bible enggak ya? Halo? Ya, coba ya lanjut, Madam. Ya, maksud saya kita bisa merujuk ke dalam kitab Bible itu sendiri atau bicara ehadnya aja ya? Gimana, Dem? Buka mic-nya, Dem. Demian. Bentar lagi saya udah pamit, bro. Mana, Dem? Suaranya mana, Dem? Halo. Suaranya kecil, Dem. Kayaknya mending jangan lari dari tema dulu, nanti pembahasannya jadi melebar. Fokus aja kayak tadi. Jadi gini ya, saya benar. Lebih khusus lagi ya. Para misionaris itu menunjuk pada kata Elohim itu, mereka maksud itu adalah bentuk jamak. Seperti tadi kata siapa namanya ini? Damian. Lebih khusus lagi para misionaris menunjuk pada bentuk jamak dari nama Ibrani Tuhan, yaitu Elohim, yang sering muncul dalam Taurat. Untuk mendukung klaim mereka bahwa ada kesatuan yang kompleks dalam ketuhanan, mereka berpendapat bahwa penggunaan huruf Ibrani Yud dan Mem di akhir kata yang dilafalkan menjadi Im, yang merupakan sufiks jamak di akhir kata Elohim, memberikan
banyak bukti dari Tanakh bahwa ada pluralitas dalam sifat Tuhan. Ini menurut mereka. Ini sangatlah mengambil resiko, bahkan lebih aneh ketika dia menyatakan bahwa sintaksis ya Ibrani atau huruf akhir Ibrani ya entah bagaimana menunjukkan bentuk jamak dari 3. Jadi menurut orang Kristen di kata Elohim itu merupakan sifat jamak ya. You can rest sure that the Hebrew tongue is a foreign language to your business. Oke, misalnya. Jadi pernyataan itu salah. Nanti akan saya kasih tahu ininya apa namanya kesalahannya di mana. Ketika itu merujuk kepada. Tapi saya ingin menyatukan mau membahas dulu yang tentang kejadian 1. Bereshit bara Elohim sampai Fetha Ares. Nah, kata bara di situ bukan boru ya. Kalau boru menjadi jamak. Dengan kata bara di situ, bara Elohim karena cuma satu-satunya, jadi itu merujuk kepada YHWH memang. Nah, kecuali kalau dia jamak jadi disebut jadi boru Elohim itu jamak. Tapi karena bara terus merupakan kata kerja kata kerja jamak itu bara. Jadi bara itu kata kerja tunggal ya, atau tunggal. Kalau boru jadi jamak. Itu menyatakan bahwa Elohim yaitu Hashem itu sendiri satu-satunya. Nah, kata Elohim juga bisa disematkan kepada tuhan-tuhan lain berhala. Misalnya jangan ada tuhan-tuhan lain ya. Dengan kata Ibrani-nya gini, ani Hashem lekas Anoki Hashem lekas lo ihye lecha Elohim akhirim alpanai. Akhirim alpanai, jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Itu memakai kata Elohim juga. Nah, sama kayak tadi soal echad juga ya. Ketika itu dipakai untuk benda-benda atau itu bisa memakai kata echad, dan ini juga Elohim. Ketika dipakai kepada atau ada kata lain di depan atau sesudah, itu merujuk kepada arti yang berbeda. Tuhan-Tuhan lain atau berhala itu juga memakai kata Elohim. Nah, tapi ketika YHWH Elohim itu merujuk kepada satu-satunya Tuhan yang echad. Makanya kata bara Elohim itu sama Fetha Ares itu merujuk kepada Hashem itu sendiri, karena dia itu bara itu tunggal ya, kata kerja tunggal. Jadi Hashem mengerjakan menciptakan itu sendiri gitu. Silakan Indra Mose. Bang Indra. Tom Adam silakan. Bang Indra. Kayaknya mau nyimak aja itu. Saya aja lah. Iya, gini Bill. Lanjut dulu kalian dulu dan Iya, gini ya. Dulu, gua ngambil bagian Indra Musa Indra. Jangan dong, masa lu ngomong terus? Ya kan bagiannya Indra dong, gimana sih? Kan itu bagian Indra, jangan pencuri dong bro. Kan Yahudi itu kan melarang mencuri hak orang lain. Udah jangan bertengkar kalian ya, udah langsung ekspresi. Kenapa nih? Apa nyendang pribadi mulu? Gua gak pernah nyendang pribadi lu loh. Lo itu kan ajaran Yahudi, jangan mencuri hak orang lain. Lo enggak, lo kok ke gua terus, lo sentimen banget. Kalian langsung aja. Enggak usah pribadi, Damien. Kau pun anak-anak kali kau, Damien. Tunjukkan aja itu. Nggak boleh dong, harus taat sama Torah. Kalau nggak taat berarti ya. Kalau gitu kamu juga diam. Ya kau juga agama kasih, jangan kayak gitu juga. Kalau kalian mau ini nggak usah kayak gitu, ya udah gantian. Indra. Bang Indra. Kurasa dia lagi kemana, kamar mandi kali. Oh iya kali. Iya. Ya mungkin Demian lah. Siapa lagi ini? Ini saya sendiri bro. Ini lawan 2 orang ini. Ya, saya tuh tadi sepakat sama penjelasan Billy ya. Jadi kata Elohim yang plural itu sebenarnya merujuk kepada penyembahan yang dimana penyembahan itu istilahnya bersifat jamak gitu loh. Artinya bahwa ada
Tuhan bangsa lain pun disebut sebagai Elohim, sehingga kata itu ya bisa dikatakan sebagai jama kan. Nah cuman gini loh, kalau misalkan kita cocoki dengan kata Nevi'im ya, itu kan akhiran im kan, tapi kan pasti kau nolak lah penjelasan seperti itu, artinya kan nabi-nabi, ya kan. Nah cuman masalahnya gini loh, tadi kan saya tunjukin Kejadian 1 ayat 1. Kalau memang kata Elohim itu merujuk kepada kata yang plural, artinya disebutkan juga kepada Tuhan-Tuhan bangsa-bangsa lain, seharusnya kalimat yang dipakai di situ itu bukan Elohim. Satu, kenapa? Yang pertama, di situ menjelaskan tentang penciptaan. Bara itu kan tadi kau bilang kan, boru itu kan plural, bara itu kan singular, itu kan kata yang tunggal. Kenapa di situ menggunakan kata Elohim yang jamak gitu loh? Itu kan pertanyaannya. Enggak, kalau sepengertian aku ya, ehad itu untuk seorang Tuhan tidak bisa kau bilang plural. Karena dia bukan orang. Dia bukan orang. Jadi kau bisa bilang artinya itu plural karena dia tidak bisa diartikan sebagai seorang atau seorang pribadi. Iya Mbak, gini loh, dengarkan ya. Dalam bahasa Ibrani, Elohim itu plural Mbak. Kalau nggak percaya tanya sama Billy. Jadi saya Elohim itu plural. Kan tadi udah dijelasin. Kata Elohim itu plural. Saya udah tahu plural karena penyebutan juga kepada Tuhan-Tuhan bangsa lain yang menyembah berhala. Gitu. Mereka berargumentasi bahwa kata Hebrew dengan akhiran yud sama mem itu yang artinya itu mereka artikan menjadi plural, which is plural suffix at the end. Udah Elohim provide ample evidence. Jadi bagi kalian itu menjadi bukti aku kasih tahu ya. Sebentar Billy. Kata ehad dapat bermakna sebagai kesatuan. Itu tergantung konteks atau barangkali Anda terlampau terpaku pada penjelasan dalam kaitan terhadap istilah plural majesty dan kata jama Elohim. Pengertian ehad seperti ini tidak dapat diterapkan kepada semua karena ehad dalam kalimat-kalimat Ibrani tergantung konteks. Iya, kita nggak bahas kata ehad. Kita bahas Elohim. Darinya ke ehad lagi. Gini loh, kalau ehad itu, kalau tunggal itu namanya Eloah. Kalau Elohim itu plural gitu loh. Jadi tunggal itu yahid kan ya? Yahid itu tunggal kan ya? Kita nggak bahas kata yahid, kita nggak bahas kata yahid dan ehad, nggak. Kita membahas tentang Tuhan. Apakah Tuhan ini plural atau singular? Nah, seharusnya nih, kalau Tuhan itu dia itu singular, artinya harus digunakan dalam Kejadian 1 ayat 1 beresit bara Eloah et hasyamaim ve et haaretz. Tapi di situ nggak pakai kata Eloah, di situ menggunakan kata Elohim yang plural. Jadi pertanyaan saya ke Billy, apakah banyak Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Nah itu karena kamu nanya, kamu nanya kan, kamu bertanya-tanya. Billy. Jangan padat Billy. Santai. Jadi kalau kita kembali kepada penjelasan orang Yahudi, misalkan salah satu Yahudi nggak begitu, tidak pernah menjamakan yang ehad, mengehadkan yang jamak. Iya, sama dulu. Dalam penjelasan Rambam Billy, dia mengatakan untuk penjelasan siapa kamu bilang Damian? Rambam. Rambam apa itu? Rabi Mose Maimun. Iya, tapi dia tidak simbolik semua orang Yahudi. Jadi kalau menurut kau apa yang dikatain Rabi yang dia bilang itu begitu, semua Yahudi sudah berubah. Sekarang kenyataannya kan bahwa semua orang Yahudi itu selalu berkata satu. Jadi kau ngarang. Pertama dia ini melintir kata-kata Rabi. Pertama karena dia nggak ada data. Kalau kamu yang punya data, tunjukkan datanya. Baru nanti diperiksa. Kalau kata kamu, kalau hanya kata kamu bisa berbohong. Bisa. Kok berbohong? Kan gini seorang yang akademik itu membawa apa? Membawa data. Nih kayak saya tadi memberikan data ya. Saya memberikan data. Kamu datanya mana? Cuman mulut kamu yang saya dengerin. Iya, saya pakai data gitu loh. Jadi saya punya kamu mengatakan dia merujuk cuma hanya satu orang Rabi Billy. Kamu tahu nggak banyak orang yang akan beropini, tapi apakah dia itu benar?
Kalau memang dia benar, dia mengcounter semua itu, semua akan nurut ke dia. Tapi kalau tidak ada akademis pembicaraan yang clear dan jelas, itu hanya asumsi. Dan itu bebas saja orang mau berasumsi. More specifically, missionary point in the plural form of the Hebrew name of God, yaitu apa? Elohim. Nah, which appear, ya menurut kalian, baca dong nih. More frequently, missionaries kan kalian, point to the plural form of the apa? Kata Ibrani yaitu apa? Yaitu Elohim. Nah ya, which appear frequently in the Torah to bolster, untuk mendukung klaim mereka. Terus akhirnya apa? There is complex unity in the Godhead. Jadi ada kesatuan yang sangat jelimet di dalam tiga dalam satu itu. They argue that the use of the Hebrew letter im, ya im nih, yud dan mem. Mereka berargumen kalau kata im itu yud dan mem di akhir kata yang dikucapkan menjadi pronouns menjadi im, which is a plural suffix at the end of the word Elohim, provide ample evidence. Jadi menurut kalian itu menjadi suatu bukti yang nyata dari Tanakh that there is a plurality with the nature of God. Nah, your business associated went out on an effort more bizarre. Lim Wen Si declared that this Hebrew syntax is somehow indicated of the plural of 3 in 1. Jadi nggak ada itu sebenarnya Elohim itu mau dijadikan Tritunggal, nggak bisa. Ya, ini masih banyak lagi, cuman saya bisa capek meganginnya, tapi ya nanti saya kasihlah. Jadi plural majesty itu apa tadi namanya? Itu hal ini nggak bisa dimasukkan untuk Bapa, Anak dan Roh Kudus, atau misalnya di jamak, ya. Itulah kalian ketika melihat kata im di belakang dijadikan jamak semua, padahal nggak begitu kaidah bahasa Yahudi. Nah ini saya udah kasih tahu kan bahwa itu klaim kalian, namun tidak demikian menurut orang Yahudi gitu. Makanya tadi ketika bara Elohim, ya itu kan ini jaringan siapa yang ini ya kurang bagus ya? Kok putus-putus? Kayak Musa juga bisa disebut Elohim. Musa bisa disebut Elohim. Makanya Elohim itu artinya adalah otoritas sebenarnya, otoritas kekuasaan. Elohim merujuk kepada Musa, Elohim merujuk kepada hakim-hakim, Elohim merujuk kepada malaikat, Elohim merujuk kepada Hashem. Makanya tergantung kata sesudah dan sebelumnya. Makanya Elohim itu bukanlah proper name. Elohim itu adalah proper name atau nama yang pantas untuk disandingkan kepada YHWH itu. Nah, tapi ketika ada Elohim YHWH di dalam Tanakh, ada Elohim YHWH, itu artinya ialah dia salah satunya itu. Tapi ketika merujuk kepada Musa, apakah Musa itu Elohim, maksudnya adalah dia itu jamak? Enggak, Musa sendiri, ya. Itu. Terus misalnya ketika yang bergulat dengan Yakov itu adalah Elohim, apakah itu malaikatnya banyak? Enggak. Kurang lebih begitu. Jadi kata Echad, kata Elohim itu salah diartikan oleh orang Kristen, ya. Salah diartikan banget. Sementang-mentang ada im di belakangnya dijamak gitu, sufiksnya. Tidak demikian. Makanya tadi kembali lagi tergantung katanya, kata sesudah atau sebelumnya. Nah, kata bara Elohim tadi memang bara itu tunggal, kata kerja tunggal yang merujuk kepada Elohim. Di situ siapa? Malaikat kah? Hakim-hakim kah? Tidak, itu merujuk kepada Hashem, YHWH itu. Makanya jangan kebalik antara proper name sama yang aslinya, nama yang awalnya gitu.
Makanya Elohim itu adalah salah satu dari 3 proper name Hashem. Lanjut. Ini Indra Mose kemana nih? Boleh saya tanggapi Iya, Bang Indra Ini kan, gimana? ini tadi kan panjang. Ya, saya dikasih doang. Iya. Ya, gini. Jadi kalau Billy belajar sastra bahasa Ibrani, Elohim itu bacaan dari vokal nama Tuhan. Begitupun Adonai itu dia berasal dari bacaan vokal nama Tuhan. Jadi kalau Billy nggak tahu ini, maka ya susah gitu. Jadi kita harus pahami kata Elohim tadi seperti yang dikatakan kan. Elohim itu kan bisa diartikan penguasa. Kalau di dalam kitab yang Kejadian 1 ayat 1 itu mah kepada Hashem. Itu bukan kepada Musa, kepada berhala dan sebagainya. Maksud saya gini loh, dalam bahasa Ibrani kalau kalian belajar sastra bahasa Ibrani, kalimat Tuhan plural dan singular itu, kalau plural adalah Elohim, singular adalah Eloah. Nah masalahnya di dalam penciptaan itu tidak pakai Eloah, pakai Elohim. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang jamak yang menciptakan? Seharusnya bunyinya gini loh, kalau kalian mengatakan bahwa Tuhan yang tunggal yang menciptakan. Seharusnya bunyi dalam Kejadian hukum Musa, kitab Musa, hukum lagi kitab Musa, Kejadian 1:1, Beresit 1:1, Beresit bara Eloah. Seharusnya begitu, bukan Beresit bara Elohim. Nah, ini aku ada dapat ya, kata Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Dalam kata plural dari kata singular atau Eloah atau ilah. Dalam bahasa Ibrani sendiri kata Allah itu digambarkan dalam bentuk jamak karena Allah itu esa dalam kejamakan dalam dirinya. Tadi kan aku udah bilang bahwa Allah itu tidak seorang personal. Kamu nggak bisa samakan ehad di dalam seorang diri manusia dan seorang Tuhan. Karena Tuhan itu bisa dibilang jamak karena dia bukan personal pribadi gitu loh. Jadi kalau kau kelinter-kelinter itu urusanmu, tapi pengertian dalam artinya itu sudah ada. Maka itu kenapa dari dulu sampai hari ini orang Yahudi itu berkata, tadi Billy kan kau ngomong tadi udah ngomong banyak, aku ada gilirannya aku. Kenapa kau bilang sabar-sabar? Bukan gini, kau sudah Madam. menjelaskan itu berkali-kali, Damian, dan itu sudah kau ulang-ulang. Sekarang kita hanya mengcounter beberapa bukti yang menjatuhkan pernyataan kamu. Itunya sebenarnya. Karena yang kau ucapkan itu kau ulang-ulang aja. Madam, gini loh, tadi kan Madam baca sendiri di dalam Google itu kan penjelasannya. Yang plural bukan itu dalam Google, adalah kau semuanya Google. Di dalam internet itu bisa kita search namanya ya. Jangan kau bilang Google terus. Di sini itu ada artikel singular dengan singular. Dia memang untuk menyatakan Tuhan itu kamu tidak bisa buat dia singular karena dia bukan satu orang pribadi. Tuhan itu adalah esa dengan kejamakan di dalam dirinya. Jadi memang perkataan Tuhan itu selama ini tidak pernah disebut dia itu singular. Walaupun arti ehad itu satu, tapi dia itu jamak karena dia itu tidak seorang personal atau satu karakter. Dia mempunyai kejamakan dalam dirinya karena dia itu seorang pencipta. Jadi tidak bisa disamakan kata-kata ehad itu dengan pribadi perorangan sama seorang Tuhan. Memang begitu itu ceritanya dari dulu. Udah belum? Gini loh, saya tanggapi ya. Tadi Madam udah bacakan sendiri. Yang singular itu adalah itu aja yang kau tekankan, tapi penjelasannya nggak kamu dengarkan. Itu masalahnya kau. Kalau kau mau mengartikan seperti itu nggak apa-apa, kita udah dengar. Tapi di sini kan aku bilang bahwa dalam bahasa Ibrani sendiri kata kamu diamlah, aku lagi ngomong. Saya dipotong juga. Dalam bahasa ya, tapi kan kau sudah banyak. Aku dari tadi diam loh. Ku dengarkan semua pembicaraan kamu karena kamu itu lagi diulang, itu lagi diulang. Udah ngerti kami. Demian, biarkan Madam dulu menjelaskan. Demian diam dulu, silakan. Iya, nggak apa-apa. Kalau kau memang menganggap itu begitu, yang lain nggak setuju, nggak masalah. Yang penting kita kan menjelaskan. Di sini kan bukan memaksakan keinginan kamu kepada kita. Kita hanya berdebat atau berdiskusi tentang bukti-bukti yang kita dapat. Selesai kan? Kata Allah dalam bahasa Ibrani itu Elohim. Memang dia katanya plural dari kata singular. Singularnya itu ilah atau Eloah. Dalam bahasa Ibrani sendiri kata Allah digambarkan dalam bentuk jamak karena Allah itu esa dalam kejamakannya dalam dirinya. Jadi aku udah katakan bahwa tidak bisa kau samakan jamaknya Allah itu kepada manusia karena Allah itu bukan manusia, bukan perorangan. Itu sudah mewakili itu, udah point taken itu gitu loh.
Ganti-gantian ya. Jangan dipotong ya, ganti-gantian. Ngomong ganti-gantian. Mas selama ini tadi kau nggak ganti-gantian? Gimana kau? Kalau saya orangnya ngomong saya diam. Kalau tadi kan kau ngomong, kau udah ngomong sama Billy berkali-kali, kami dengerin aja. Sekarang aku bicara, kau bilang gantian ya. Emang dari tadi kau nggak gantian? Bukan, gini loh, Madam. Kita kan ngomongnya saling menjawab, saling menanggapi kan gitu. Ya, tapi kan aku udah bilang jangan kamu. Jadi gini kan aku udah bilang bahwa kata plural Elohim dalam kata plural dari kata singular ilah atau elah itu singularnya elah. Tapi kalau namanya Elohim karena dia itu jamak. Dan memang penggambaran Tuhan itu harus jamak karena dia bukan personal. Jadi yang singular itu adalah Eloah atau ilah. Tapi untuk kata Tuhan atau Allah itu memang harus Elohim karena dia memiliki kejamakan dalam dirinya, sifatnya itu loh. Jadi nggak bisa kau samakan seorang manusia dan seorang Tuhan, memang beda dia, memang digambarkan seperti itu. Kalau Tuhan itu tidak bisa kau samakan dengan singular karena dia bukan seorang personal, itu loh. Belum. Ya, silakan Demian. Di sini ada Swab juga nih baru bergabung nih. Assalamualaikum. Ya. Selamat di dalam bahasa Ibrani Tuhan itu juga, dalam bahasa Ibrani, Madam, Tuhan itu juga bisa disebut sebagai singular. Tadi kan dibacakan sendiri. Eloah itu penyebutan kepada Tuhan itu singular. Tunggal. Nah, ada juga plural. Jadi kalau plural ini menurut orang Yahudi, biar Madam nggak salah lagi, itu penjelasannya karena kata ini diucapkan juga kepada para penyembah di luar daripada Hashem. Nah, misalkan batu bisa disebut sebagai Elohim, berhala bisa disebut sebagai Elohim. Makanya penjelasan para rabi itu maksud daripada kejamakannya. Kau bilang Pak Rabi terus. Rabi yang kau percaya satu orang ini tidak bisa kau klaim untuk semua pengertian. Jadi Ustadz misalnya kalau ada seorang ustadz mengklaim suatu kata-kata tanpa ada data yang counter itu tidak bisa dipercaya karena ya takut Mas jelasin belum selesai dipotong-potong. Iya enggak, maksudnya kau ini dari tadi kita dengerin kau ngomong sama si Billy, kita diam semua. Begitu kita ngomong kau kayak tunggu dong, santai aja Damien. Itu kau bisa ulang berucapkan 1000 kali. Nggak masalah, nggak akan meruntuhkan cara berpikir kita semua kok, nggak apa-apa. Dari tadi yang motong kan Madam, bukan saya. Yang penting akademis. Ya, karena kan kau tadi udah ngomong duluan. Kamu ngomong banyak sekali. Sekarang giliran aku gitu. Kalau kau mau mengcounter TikTok begitu boleh juga sih, tapi kamu harus jangan dari bahasa aku yang kau ucapkan cuma singular Eloha, tapi kamu nggak mau mendengar bahwa dalam bahasa Ibrani sendiri kata Allah digambarkan dalam bentuk jamak. Merimro. Saya terus tahu gitu loh. Santai aja kau Daniel. Kalau kau benar, kami akan diam semua. Nggak usah kau gitu kayak radio rusak kau. Gedek aku dengarnya. Dari tadi kau bicara, kami semua dengar diam. Sekarang kita jelaskan. Kau ulang lagi bahasa aku. Udah dibilang kayak gitu. Kalau ada ayat di dalam Quran yang mengatakan bahwa Allah itu plural dan dia menciptakan alam semesta, gimana reaksi Madam? Saya bilang tidak ada kata Tuhan itu untuk plural. Tuhan itu tidak bisa kau gambarkan dengan satu personal, satu orang. Dia memang harus jamak. Apa sih bahasa? Ngomong kau kayak kumur-kumur loh, agak clearkan sedikit suara kau. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Plural itu jamak, Mbak. Plural itu jamak. Gimana sih? Iya, plural memang iya. Tuhan itu harus plural atau jamak. Kan itu bahasa Inggris, bahasa artinya
jamak gitu loh. Lu dengar. Argumen Billy mengatakan bahwa Tuhan itu kan eka tunggal gitu loh. Itu nggak didukung sama Torah. Ngerti nggak? Nggak didukung sama Torah. Torah nggak menjelaskan seperti itu yang mau saya sampaikan. Bahkan dijelaskan Kejadian 1 ayat 1 yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang jamak. Ngerti nggak? Makanya saya ulang-ulang supaya kalian ngerti. Tuhan itu satu, cuman pengertian dan perkataan itu di dalam bahasa dia dianggap plural karena dia bukan personal. Jadi kalau kau mau melintir itu urusan kamu. Tapi Tuhan itu kalau dia digambarkan dengan bahasa jamak karena memang itu keesaan dia. Jadi selesai. Jadi nggak kau sebut bahwa plural itu bahwa Allah itu singular karena dia bukan manusia. Dia bukan seperti kalian yang misalnya manusia dijadikan Tuhan. Kalau Tuhan itu menurut kita bahwa dia itu tidak singular. Dia memang harus plural karena dia memiliki kejamakan dalam dirinya itu loh. Karena dia tidak sama dengan manusia, jadi dia tidak bisa dibuat singular, tapi dia menciptakan itu, Mbak. Konteksnya menciptakan, masa sifat yang menciptakan nggak nyambung loh. Tidak, itu pengertian tulisannya. Jadi kalau kau ehad itu sudah tahu orang artinya apa. Kalau penulisannya dianggap dia itu plural, itu biasa Billy, karena memang Billy. Damien, karena Tuhan itu kalau dituliskan secara secara kalimat dia memang mengandung plural, jamak gitu loh, bukan singular gitu loh. Keesaan dia kok pergi dia? Kok pergi? Ada Bang takut. Ada Bang John 78 itu. Nanti naik silakan Bang John 78 Bang John. Saya terangin sedikit ya. Kata Elohim memiliki sintaks intensif jamak dan tunggal dalam artinya jadi bisa jamak bisa tunggal. Dalam bahasa Ibrani sufiks im atau akhiran kata im terutama menunjukkan jamak maskulin. Nah, namun dengan Elohim konstruksinya secara tata bahasa tunggal, yaitu mengatur kata kerja atau kata sifat tunggal. Ketika mengacu kepada Tuhan Israel, Allah Israel, itu pasti tunggal. Tetapi secara tata bahasa jamak Elohim itu bisa diambil untuk Tuhan-Tuhan lain. Misalnya dalam Mazmur 96 ayat 5 itu Elohim memakai kata Elohim. Nah, kalau memang Elohim itu murni plural, nah bagaimana dengan Musa? Musa disebut Elohim. Memangnya Musa itu dalam Musa ada 3 pribadi? Kan enggak. Nah, makanya harus dipahami dulu. Tadi siapanya Damian soal Elohim itu. Ketika disebut kata bara Elohim, bara itu artinya adalah tunggal ya, tunggal. Jadi Tuhan itu menciptakan sendiri. Nah, itu yang menciptakan Tuhannya Israel kan. Jadi ketika kata Elohim merujuk kepada Tuhannya Israel, maka itu udah pasti tunggal. Nah, ketika Tuhan-Tuhan lain itu pasti jamak gitu. Ini terbukti dengan sendirinya dari fakta bahwa kata kerja bara atau menciptakan dalam Kejadian 1:1 berbentuk tunggal. Nah, gitu. Pola linguistik ini terkenal dan digunakan secara luas di seluruh kitab orang Yahudi. Sebagai contoh, saya yakin bahwa banyak pembaca misalnya Chaim itu life, hidup, kehidupan. Nah, ya, perhatikan bahwa kata ini mengandung akhiran jamak loh, im yang identik dengan im ya, seperti juga Elohim. Namun berulang kali berarti kehidupan dalam bentuk tunggal di seluruh Alkitab gitu.
cara belajarnya. Jadi jangan semua im itu diartikan jamak absolut, enggak. Lihat Khain, hidup, apakah kehidupan itu jamak? Gitu. Apa hidup itu jamak? Kehidupan itu jamak kan enggak? Tunggal. Gitu belajarnya. Aku tambahkan sedikit ya. Ya. Oke, silakan. Oke, kita buka di sini. Saya buka langsung dari Koran Yerusalem ya. Maria Yosef atayakhul lir'at idhasifir aja. Nakon Ken. Oh, Koren. Nah, Ken. Ani רוצה לפתוח את הספר תהילים. פרק 90. פרק 90. Lanjut. Bang Deddy. Bentar. Ya Bang John. Bang Deddy. Gue suruh naik, gue nggak bisa bahasa Ibrani, ngapain nih? Nggak apa-apa. Nanti kan ini saya hanya menambahkan saja nanti. Ani potahat hashefer tehlim ve karati. Rakrega. Jadi gue bingung ya kalau kata Elohim mau dijadikan jamak semua, itu Musa gimana? Masa Musa jamak? Bang Billy. Ya. Kalau kejadian 1:26:27 tuh gimana Bang Billy? Artinya apa sih? Pengen tahu sih arti sebenarnya, gue nggak ngerti soalnya bahasa Ibrani. Kejadian 1 berapa? 26:27. Di sini dikatakan begini. Tafilla li Moshe isha Elohim Adonai ma'on atta hayita lanu bedor vador. Nah, Moshe isha Elohim. Apakah Moshe tak ada 2, 3 atau 4 atau 5? Moshe, tafilla li Moshe isha Elohim. Nah, ternyata kata Elohim ini merujuk kepada makna sebuah otoritas yang dimana dia bisa, apakah dia bisa mengandung kepada yang berkuasa, yang memerintahkan, yang memberikan ajaran, instruksi, maupun bimbingan. Nah, jadi ketika mengalami parafrase, Nabi Musa itu tidak disebutkan sebagai Tuhan, tetapi ada di sini, ya. Selota de Saleh Moshe Neviya. Ternyata Moshe Israel Elohim itu maksudnya Nabi Musa adalah nabi. Nah, dengan aturan main yang sama, kalau misalkan Yesus Christ disebutkan sebagai Elohim, otomatis dia harus nabi. Menurut pandangan para frase ini dilakukan oleh Rabbi ini. Nah, di sini dikatakan dalam targum, Selota de Saleh Moshe Neviya da Hashem mikad khavu amma Bet Yisrael bemit berah anne vekhen amar Hashem demador, ya, Bet sekhintach bishmaya atte havet lana ashad bekhaldar vadar. Ya, le Moshe isha Elohim desale Moshe Neviya. Dan itu jelas dalam targum maupun dalam Tanakh. Moshe isha Elohim, ya, desale Moshe Neviya. Nah, jadi kalau misalkan Nabi Yesus Christ disebutkan
misalkan mau pengen menjadi Elohim, mau ngomong saja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau misalkan dipahami bahwa Elohim itu bermakna jamak satu bilangan 1, 2, 3, ya. Apakah Nabi Musa itu ada 2, ada 3, ada 5, ada 4? Ini kan ngaco. Itu karena apa? Nggak paham. Jangankan paham, membaca aja kagak bisa. Oke. Bagus, mantap itu. Jadi memang benar kalau mau jadi Elohim itu jamak, ya, diartikan jamak, absolut, benar-benar jamak semuanya, maka ntar akan kepentok, akan ada masalah dengan Musa. Apakah Musa itu jamak? Kan enggak. Tadi kata Khaim juga. Karena gini Billy, mereka berhadapan bahwa gini loh, kalian kan Yahudi dan Nasrani itu mengakui bahwa Tuhan itu esa. Nah, esa menurut Yahudi itu adalah kepercayaan bahwa Allah itu esa dalam satu pribadi kalau Yahudi. Sedangkan kepercayaan Nasrani, dia ingin, karena itu sifatnya plural, dia ingin memaksakan kepercayaannya itu dalam 3 pribadi, yaitu Yesus, Firman, dan Sang Anak itu, gitu loh. Jadi mereka ingin memaksakan sifat kata ehad yang plural tadi atau jamak tadi itu digambarkan ke dalam 3 pribadi. Itu dipaksakan dia karena nah itu dia, itu memang yang makanya nanti ketika Elohim itu dijadikan plural, nanti seperti itu tadi kepentok dengan Musa. Jadi ada banyak masalah mereka untuk Elohim itu, penciptaan itu yang menciptakan adalah 3 orang. Mentok karena Musa itu sendiri, masa Musa jadi 3. Nah, juga kata Khaim dengan akhiran sintaks yang sama, ya, im, ya, yud dan mem, itu nggak bisa diartikan plural, artinya kehidupan. Jadi nggak semua kata-kata yang ada lahiran ini itu artinya jamak. Iya, tergantung konteksnya sebenarnya, karena memang pengertian kata Tuhan itu tidak bisa dibuat singular. Karena Tuhan itu esa, gitu loh. Dengan keesaannya itu kita tidak bisa rangkumkan dia menjadi singular, tapi dia memang plural, gitu loh. Karena Tuhan bukan manusia. Kalau manusia baru singular, gitu loh. Karena sifatnya aja kan, sifatnya Tuhan pun tidak satu kan, sehingga dia buat plural itu karena keesaannya. Arti esa kan Musa adalah Elohim, dikatakan wahdahu al-barakat al-tia baraka biha Musa Rasulullah Bani Israel kabal maut. Kemudian komentator on the contrary, tapi komentator modern malah kebaliknya. Mereka menganggap either as a plural majestic. Mereka menganggap bahwa itu adalah plural majestic. Ini oke, siap. Berarti kan bisa disamakan dengan manusia gitu ya, Bang, gitu kan. Bisa disamakan dengan manusia, seandainya kata eka tadi, ya kita mungkin masing-masing punya sudut pandang sendiri. Kalau aku atau manusia kan itu juga ekhat juga. Aku itu sendiri bisa dibilang jamak loh, Bang. Tidak ada yang menganggap manusia itu, personal itu jamak, Pak. Itu selalu singular kalau kita merujuk kepada manusia. Tapi kalau kepada Tuhan memang dia plural, karena dia sifatnya esa. Manusia nggak punya sifat esa, jadi kita selalu dibilang singular. Bu, maksudnya aku itu kan terdiri dari beberapa bagian, Bu, dalam satu kesatuan.
perkataanku, jantungku, paru-paruku, limpaku. Kalau menurut tata bahasa KBBI, aku itu tunggal. Kalau berdiri sendiri. Tetapi aku itu kan bisa terdiri dari beberapa bagian. Aku itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Contoh. Jantung, perkataan, pikiran, hati, darah. Jantungku kan jantungnya cuma satu. Jantungnya satu, ya kan? Kakiku, ya sebelah kiri misalnya. Kakiku yang kiri satu juga. Kaki tanganku yang kanan satu juga, gitu. Betul, jadi, saya setuju. Semua satu. Semua satu. Nah, menjadi satu kesatuan aku. Kamu bilang bahwa jadi ketika kamu bilang kaki itu satu untuk manusia bisa satu kakiku, satu tanganku, satu darahku, satu jantungku, satu limpaku adalah satu kesatuan aku, Bang. Udah ini Bang Didi, saya turun nih Bang Didi ya. Saya nggak mau ngomong Bang Didi, males Bang Didi. Makasih ya Bang ya. Makasih. Tadi saya dipanggil naik saya sama Bang Didi soalnya udah berteman lama ya, nggak enak saya kalau nggak naik. Oke, makasih Bang Billy, Bang Adam, Tommy, Bang Tommy, sama Bang Sueb. Salam Bang Sueb. Jadi